Puji Tuhan, salam damai buat seluruh teman-teman, buat bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Dan pada kesempatan ini kami hadir untuk menanggapi tentang sebuah peristiwa duka yang terjadi di dalam bangsa Indonesia, khususnya kepada gereja katedral yang ada di Makassar. Ini adalah merupakan sebuah berita duka cita ya buat kita semua. Dan saya mengawali untuk menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang mengalami korban sebagai korban ledakan bom yang ada di gereja katedral Makassar. Ya, kita sebagai anak bangsa, sebagai tokoh agama sangat mengutuk keras atas perbuatan yang terjadi dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di gereja katedral Makassar, ya. Dan pada saat ini kita akan memberikan tanggapan ya kepada peristiwa tersebut. Ini hampir setiap tahun ya. Hampir setiap waktu ini terjadi berulang-ulang. Nah, saya melihat bahwa ini bukan saja mengorbankan pihak-pihak tertentu seperti kayak gereja atau umat Kristen ya atau umat Katolik, tetapi ini sangat menyusahkan bangsa dan negara Indonesia karena yang repot juga bangsa dan negara jika ada peristiwa seperti ini ya. Aparat kepolisian harus bekerja keras hanya mengurusi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan konyol yang tidak berguna, yang menteror, membunuh, menghabisi orang lain, membuat air mata tumpah kepada banyak keluarga. Ini sungguh-sungguh mengenaskan ya. Sungguh mengenaskan ya. Dan pada saat ini saya akan mengajak beberapa teman-teman yang murtadin untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang dialami oleh bangsa dan negara Indonesia. Saya tidak katakan hanya gereja katedral, tapi ini adalah peristiwa duka untuk bangsa dan negara. Karena apa? Karena sangat merepotkan buat bangsa Indonesia, sangat merepotkan buat aparat keamanan, ya. Bahkan ini akan mengeluarkan juga banyak biaya. Nah, ini sesuatu yang kita perlu tanggapi dan kita perlu suarakan bersama-sama supaya mudah-mudahan kita bisa memberikan suara dan memberikan jalan keluar bagi keberadaan kita sebagai anak bangsa, karena kita juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena dampak secara langsung, ya, secara fisik, korban baik jiwa ya yang mati maupun juga yang harta benda, dan juga bagi banyak manusia khususnya orang-orang Kristen. Ini akan membuat trauma ya, menjadi satu kondisi psikis ya, psikolog untuk membuat orang-orang jadi pada tidak nyaman di dalam beribadah. Nah, inilah yang kita perlu tanggapi pada saat ini. Oke, saya akan coba berdiskusi dengan teman-teman murtadin yang memang juga berlatar belakang dari Islam ya. Oke, Ibu Siti Amanah,
Selamat malam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Shalom. Apa kabar, Ibu Siti Amanah? Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Ya. Gimana dengan Pak Terima Yusuf kasih sendiri? Ya, sudah hadir, dan pada siang hari ini kita akan menanggapi peristiwa yang membuat bangsa ini berduka kembali, ya. Oke, kita terima dulu ini ada Pak MHKC, Pak Muhammad Haji Muhammad KC. Selamat siang, Pak. Shalom, salam sadar, salam kemenangan. Salam, salam sadar, salam kemenangan. Ya, ini Pak KC, kita ini bangsa kita berduka lagi. Kenapa saya katakan bangsa? Ini bukan hanya duka kelompok gereja atau orang Katolik atau orang Kristen, ya. Tapi ini merupakan duka cita buat bangsa dan negara karena akan membuat penilaian yang bisa menjadi sorotan bagi luar negeri. Kok di Indonesia ini terjadi berulang-ulang yang namanya bom, ya, atau yang dikatakan teroris, ya. Oke, kita akan diskusi kepada, terima kasih Pak KC, Anda sudah hadir juga untuk kita bisa bincang-bincang pada saat ini, ya. Terima kasih Pak KC. Oke, kita ke Ibu Siti dulu. Ibu Siti? Ya Pak, salam siang. Gimana Pak? Ya. Oke, mungkin Anda bisa memberikan sedikit statement atau tanggapan terhadap peristiwa ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu Siti tanggapi supaya ini bisa juga menjadi bahan evaluasi sekaligus juga masukan, ya, kepada seluruh komponen bangsa, sehingga ke depannya peristiwa-peristiwa seperti ini sangat memuakkan, ya, sangat menjijikan. Kok bisa hal seperti ini kok terjadi berulang-ulang, ya? Ini kan sangat merepotkan aparat keamanan. Nah, benar. Ini bukan hanya aparat keamanan yang istilahnya mereka harus bekerja keras, tapi mereka sangat direpotkan karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting yang mereka kerjakan, tapi dengan adanya begini akhirnya mereka jadi repot cuma mengurus pekerjaan-pekerjaan konyol yang sangat menyiksa kehidupan bangsa kita, gitu loh. Silakan Ibu Siti. Benar. Oke. Pertama saya ikut turut berduka cita ya atas yang terjadi korban di Makassar. Itu sangat-sangat menyedihkan. Dari hati yang paling dalam saya mengucapkan berduka cita. Pasti Tuhan kasih kekuatan kok sama mereka gitu. Nah, bagi seluruh bangsa Indonesia ya, apapun itu keyakinannya, di sini kalian mengebom gereja, ya kan? Apa dampaknya ke orang Kristen sendiri? Bukan. Seluruh rakyat Indonesia merasakannya. Duka. Andai kata posisi itu yang ada di korban itu saudara kita, bagaimana rasa hati kita? Dan kalau memang itu kebencian untuk orang Kristen, apa mungkin itu korbannya cuma orang Kristen? Tidak, ya kan? Dari keyakinan manapun di situ yang dekat situ pasti kena korbannya juga, gitu. Dan itu juga sangat-sangat berdampak lah ya bagi Indonesia. Saya tahu di sini itu cuma ingin mengadu domba saja, gitu. Tapi tolong orang-orang di luar sana, ayo buka pikiran kita. Jangan pernah mau kalian diadu domba kayak begini. Karena ini sangat-sangat dampaknya luar biasa bagi saudara-saudara kita. Bukan hanya saudara Kristen, tapi dari keyakinan yang lain juga itu kena dampaknya juga. Dan untuk negara juga ada hal yang lebih baik diurusin untuk kemajuan negara ini. Bukan malah saling bom kayak gini gitu loh. Kebutuhan lainnya, pengeluaran untuk gereja kayak gini, mendingan kita salurkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan gitu.
Jadi ayo kawan-kawan semua saudara-saudara buka hati kalian untuk apa kayak gini. Mengapa harus ada terjadi kayak gini gitu loh. Kita buka, jadilah rakyat Indonesia itu yang cerdas gitu. Gimana negara kita maju, bagaimana bangsa ini maju kalau kalian semua itu hanya kayak gini gitu loh. Kita harus buka, kita harus benar-benar jadi rakyat Indonesia yang cerdas. Jangan mau kita diselubungin hal yang kayak gini. Setiap tahun pasti mau lebaran, mau puasa, pasti apa yang kalian bom gereja. Nanti ujungnya mereka menuduhnya begini, nanti kalau di saat kalau nggak gereja pasti masjid. Nanti orang seberang menuduh kita, apa kalian sampai kapan semua ini mau diadu domba seperti ini? Gitu. Mari buka hati kita, buka mata kita. Lihat kebenaran-kebenaran ini, jangan pernah mau. Karena ini dampaknya sangat luar biasa bagi anak-anak, bagi bangsa kita terutama. Jadi menurut saya nggak perlulah gitu loh kayak gini, ngebom kayak gini, teror-teror kayak gini. Ayo masyarakat kita kritis. Kita lihat siapa yang sekiranya mencurigakan. Kita kritisi. Bukan kita mencurigain, bukan. Tapi kita harus kritis. Kalau nggak kayak gini, sampai kapan negara kita akan dibuat kayak gini? Kita ingin maju loh, bukan makin mau terpuruk. Gitu. Apa sih gunanya Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak untuk mempersatukan bangsa ini? Gitu. Coba lepaskanlah semua itu ideologi yang itu. Janganlah kita saat ini fokus untuk kemajuan bangsa kita, bukan malah dibikin kayak gini, mau diadu domba kayak gini. Buka mata hati kalian, buka pikiran kalian, jadilah rakyat Indonesia yang cerdas. Gitu. Jadi hayo kawan-kawan, hayo saudaraku di luar sana. Kita harus kritis jadi rakyat Indonesia yang cerdas. Jangan mau kita dikayak giniin. Kita harus maju bersama. Tunjukkan kalau kita ini rakyat yang cerdas. Kita harus benar-benar kritis. Itu aja Pak, untuk sementara Pak. Mute-nya Pak. Iya, ya Bu Siti, yang lebih parahnya lagi mereka mengatasnamakan agama ya. Mereka mengatasnamakan agama dan ini juga istilahnya mengorbankan salah satu kelompok seperti kayak agama Islam. Kalau mereka bawa-bawa agama, ini kan akan membuat citra Islam sendiri menjadi lama-lama semakin ditinggalkan. Kalau ini terus terjadi, ya. Benar. Nah, pada kesempatan ini kami hadir ini bukan membenci kepada kelompok-kelompok tertentu atau kepada agama Islam, tidak. Kami sangat mengasihi Anda semua. Kami sangat mengasihi semua anak bangsa karena memang itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan kami tidak pernah diajarkan untuk membalas. Bahkan kami diajarkan untuk berdoa. Berdoa buat orang-orang yang melakukan kejahatan. Cuman satu hal yang kita mesti ingat bersama-sama teman-teman, bahwa ini adalah kerepotan seluruh bangsa, ya. Ini adalah citra buruk buat bangsa Indonesia kalau luar negeri melihat di Indonesia sering terjadi kayak begini, ya. Ini coba tolonglah teman-teman dari kelompok manapun, saya mengajak untuk semua kita saling membantu, ya. Saling memperhatikan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang sangat terkutuk, perbuatan konyol, yang membunuh orang lain, menghabisi orang lain, menginginkan kematian orang lain. Itu harus kita singkirkan secara bersama-sama. Karena coba kita pakai logika kita yang waras, ya. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan kita seperti itu. Tidak mungkin itu. Di mana ada Tuhan yang maha baik, terus mengajarin untuk membunuh sesama, membunuh orang-orang yang hanya berbeda ideologi, keyakinan, berbeda paham, ya. Kita bersyukur di era belakangan ini kita menemukan pemimpin bangsa seperti Pak Jokowi yang sangat
sangat care dan sangat mengutamakan persatuan bangsa, keutuhan NKRI. Kita sangat bersyukur hadirnya pemimpin seperti Pak Jokowi, ya. Dan juga kita bersyukur sekarang institusi polisi sangat profesional dan sangat baik di dalam penanganan setiap tugas-tugas yang mereka kerjakan. Jadi sekarang ini sudah tidak terlihat lagi adanya keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini kita harus memberikan apresiasi dan kita bersyukur. Tapi pada saat ini sekali lagi kita bicara ini untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Karena kalau terjadi begini, ini kesusahan buat seluruh bangsa, ya. Jangan kalian berpikir ini kesusahan untuk orang Kristen, kesusahan untuk gereja yang dibom, atau untuk menakut-nakuti orang Kristen supaya tidak beribadah, ya. Sadarlah, ya, sadarlah, hei orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Orang-orang yang dirasuki setan, sadarlah kalian, ya. Jangan kalian mau dibodohi, akhirnya kalian juga jadi korban. Kalian bunuh diri begini, pasti masuk neraka. Tuhan itu tidak pernah mengajarkan manusia untuk membunuh dirinya sendiri, apalagi membunuh orang lain. Itu hanya setan yang mengajarkan seperti itu. Ya, oke, kita sekarang kasih kepada Pak Muhammad KC dulu, mungkin bisa memberikan sedikit tanggapan Pak terhadap apa yang baru terjadi di Makassar ini. Silakan Pak, di Gereja Katedral. Silakan Pak KC, Anda mungkin bisa memberikan statement atau keterangan atau tanggapan terhadap peristiwa tersebut. Silakan Pak KC. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya yang diberikan kepada saya. Salam sadar, salam kemenangan. Ada suatu ayat di Al-Quran, ini memang terjadi. Tetapi saya Muhammad KC mengutuk keras kepada pelaku bom yang meledakkan dirinya di Gereja Katedral di Makassar. Saya dengan ini menyatakan mengutuk keras orang pelaku itu, dan saya yakin dia tidak selamat. Dan dengan kejadian bom ini, saya harap bangsa Indonesia ini pada bangun dari tidur, dari terlena di dalam agama. Dan saya juga bersyukur karena orang Indonesia ini kalau belum kejadian tidak tanggap, tidak serius. Adanya KTP elektronik setelah terjadi terorisme bom di mana-mana. Ini penting disadari karena memang sudah tertulis di dalam Al-Quran surat 43 Al-Zuhruf ayat 36. Saya bacakan begini. Wa man ya'shu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah dalam kurung Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, inilah ayat yang digenapi. Dan umat Islam Indonesia ini sadar. Mana yang ajaran setan,
sekarang sudah melihat dengan kasat mata pelaku pembunuh, pelaku pembom, dia punya agama yang tidak suka dengan agama lain. Ini yang penting disadari, bahwa orang yang seperti itu fanatisme agama tapi tidak memahami agama. Sadarlah wahai bangsaku Indonesia, bahwa agama Islam itu politik. Tidak usah politik lah, beragama itu kalau memang membawa kepada Tuhan, mari kepada Tuhan yang benar. Dan semua umat sekarang tahu perilaku iblis adalah membunuh dan membinasakan. Ini surat Az-Zukhruf ayat 36 digenapi. Orang yang ngajinya di luar firman Tuhan pasti dibawa setan. Apa itu kitabnya? Yaitu kitab kuning itu tadi. Karena kitab kuning bukan Al-Quran, kitab hadis bukan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam hadis dijelaskan, barang siapa meledakkan diri untuk membunuh orang Kristen, maka dia sukses mendapatkan bidadari 72. Nah, ajaran inilah yang harus dihilangkan dari Indonesia. Karena ajaran itu sangat merugikan bangsa Indonesia. Ada lagi hadis yang mengatakan, jika anakmu murtad, maka bunuhlah anakmu itu. Itu kata hadis yang sering dibacakan oleh Pak Dani. Itu juga ajaran harus dihilangkan dari Indonesia, supaya anak cucu kita ke depan tidak terkontaminasi dengan penyakit masyarakat yang semacam itu. Ini agama Islam ini mesti direpresi ajarannya. Karena agama Islam sudah tidak jelas pedomannya. Ditanya Al-Quran, tidak paham Al-Quran, lari ke hadis. Ditanya tidak hadis, oh itu hadis doib. Itulah selalu menghindar jawaban mereka. Kita harus jujur, kalau memang pelaku bom ini orang Islam, Islamlah itu yang tanggung jawab. Jangan mengelak, oh ini oknum. Gak bisa. Karena pengajarannya ada, saya tahu. Saya Islam sejak kecil, sampai 36 tahun memeluk Islam, tahu persis pengajaran itu. Makanya saya tinggalkan ajaran Islam, karena saya tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran jin. Ya, kenapa saya katakan ajaran jin? Orang kitabnya ada di surat jin, surat 72 Al-Jin. Fakta saya bicara, dan ini harus menyadarkan bangsa Indonesia. Apa sih untungnya kita mengikuti Islam yang jelas banyak merugikan, banyak korban gara-gara Islam? Apa untungnya? Agama tidak bisa menyelamatkan. Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Lalu apa bangga-banggaan dengan Muhammad bin Abdullah? Bangga-banggaan dengan Islam? Apa untungnya buat saudara? Lihat tuh, gereja katedral hancur. Siapa pelakunya? Ya saya sih bukan memvonis, biarkanlah pihak kepolisian yang menentukan siapa itu pelakunya. Saya hanya menyebutkan ikut berduka cita terjadinya di gereja katedral. Saya harap kepada keluarga yang masih ditinggalkan, kalau yang akan meninggal, bersabarlah. Cuman memang ini jadi tumbal. Agar bangsa Indonesia itu sadar bahwa inilah aslinya Islam. Ini aslinya Islam, saudaraku. Jangan ditutup-tutupin lagi. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Islam rahmatan lil alamin. Jadi tidak boleh lagi dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ini akibat yang jelek dianggap baik. Tidak ada ayatnya di Al-Quran, Muhammad akan menyelamatkan. Jadi saya katakan dengan tegas, tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terbukti, ya, terbukti. Lihat di Cigi, lihat sekarang di Makassar,
Cobalah kita melek mata hati kita. Apa untungnya saudara dari Islam? Islam hanya agama bisnis untuk Indonesia. Ini yang harus didengar oleh publik. Islam hanya numpang bisnis. Tolonglah jangan mementingkan kepentingan pribadi. Pentingkan kepentingan masa depan anak cucu kita. Masa depan bangsa kita. Jangan sampai membunuh, meledakkan bom, mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Tidak ada kata Allahu Akbar membawa masuk surga. Yang bisa masuk surga, yang bisa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bukan mengatakan Allahu Akbar sambil meledak di tubuh. Tidak ada ayatnya. Orang yang bunuh diri akan masuk neraka. Sebagaimana dikatakan, alladzi yang nuku nafsahu yang nukuha finnar, walladzi yat'anuha finnar. Ini kata hadis Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang mencekik dirinya sendiri atau bunuh diri, maka ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Dan seseorang yang menusuk dirinya bunuh diri, maka ia akan menusuk dirinya di neraka. Orang yang meledakkan bom di dunia, maka di akhirat terus-terusan dia selamanya meledakkan bom di dirinya. Dia akan meledakkan api neraka terus di dalam dirinya di akhirat nanti. Ini yang harus disadari oleh umat Islam. Mungkin itu Pak Yusuf, saya ikut prihatin atas kejadian ini. Ini merusak citra bangsa Indonesia dan ini sangat merusak bangsa Indonesia. Mari bangsa Indonesia sadar, kembalilah ke jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf. Salam kemenangan. Baik, salam kemenangan. Oke, ini Mas Hairul sudah bergabung. Shalom Mas Hairul. Shalom Papi. Selamat Shalom, siang, apa kabar? Muhammad KC. Shalom semuanya. Shalom juga. Iya. Ya. Jadi siang hari ini kita lagi membahas tentang ini, Mas Hairul, tentang apa? Ledakan yang terjadi di Gereja Makassar. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat terkutuk, ya, karena menghabisi nyawa orang lain, mengorbankan orang lain. Nah, saya tadi sudah memberikan pernyataan bahwa ini bukan hanya mengorbankan kelompok tertentu seperti kayak Kristen atau gereja, tapi ini sangat mengorbankan bangsa dan negara Indonesia, karena di mata luar negeri Indonesia ini citranya akan sangat menurun. Kalau di Indonesia ini setiap waktu, setiap tahun terjadi hal seperti ini, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kita perlu bersuara untuk supaya bangsa dan negara ini bisa tertolong dan mendapatkan solusi, ya. Artinya bagaimana masukan-masukan dari teman-teman yang murtadin ini supaya menjadi titik fokus daripada kita secara bersama-sama sebagai anak bangsa. Dan saya berbicara di sini bukan hanya sebagai orang Kristen atau sebagai tokoh agama, tapi sebagai anak bangsa yang sangat rindu supaya di bangsa ini tercipta kedamaian, sukacita, persatuan. Tapi adanya kelompok-kelompok seperti ini yang mengatasnamakan agama, gitu. Ini kan sesuatu yang sangat memusingkan, menyusahkan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian cukup banyak tugas yang mereka bisa kerjakan, tugas-tugas yang lebih penting daripada hanya mengurusi yang pekerjaan-pekerjaan terkutuk yang konyol yang seharusnya bisa ditangani dengan mudah kalau semua pihak itu bisa mengedepankan damai buat seluruh manusia, ya, damai buat seluruh Indonesia.
Saya pikir hal ini tidak perlu menyita perhatian negara yang terlalu besar. Mungkin itu Mas Sairul bisa kasih tanggapan kira-kira seperti apa Pak suaranya untuk kita sebagai bangsa atau sebagai anak bangsa atau sebagai orang-orang yang mencintai persatuan, yang mencintai sesama. Ya, karena ada kelompok-kelompok tertentu ini juga saya melihat sangat merugikan Islam gitu loh. Karena mereka mengatasnamakan agama, ini sangat merugikan Islam. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah bicara begini, nanti ada suara lagi mengatakan itu oknum. Itu oknum, itu pribadi seseorang. Nah, kira-kira Mas Herul melihatnya seperti apa, Mas Herul? Silakan, Mas Herul dikasih tanggapan dulu. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita itu baik. Saya mengucapkan turut bela sungkawa atas kejadian di Indonesia ini, terutama di Makassar. Begitu saya tadi dikirimin video, dikirimin foto-fotonya, hati saya itu terenyuh. Hati saya itu terenyuh karena apa? Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Firman Tuhan mengatakan itu. Kalau di saya sekarang, itu kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi ketika saya apa yang mulai dari Ibu Siti dan Ibu Pak Muhammad KC ya, itu memang benar. Dalam pengajaran kita itu memang ada seperti itu. Jadi darahnya orang yang tidak seiman dengan saya itu halal. Barangnya aja, hartanya. Kalau saya rampok, dulu saya jambret, itu halal untuk saya miliki dan untuk saya bagi-bagikan. Tapi ketika saya mengenal Yesus Kristus, betapa saya itu kasihannya dengan ajaran-ajaran saya dulu itu. Saya mengasihi ajaran-ajaran saya dulu. Kenapa? Saya berdoa. Saya harus berdoa. Biar banyak bangsa Indonesia, terutama yang di daerah-daerah, yang biasanya yang bom bunuh diri ini orang-orang yang nganggur. Otaknya yang sudah dicuci. Memang mulai dari kecil sudah dicuci. Bunuh orang kafir. Nanti kamu mati masuk surga, dapat 72 bidadari. Waktu saya kecil, saya bayangin saya itu dapat 72 bidadari, tapi kalau sekarang sudah besar, saya sudah mengerti kasih, berarti masa saya di surga, besok itu saya itu hidup saya selalu berjinah terus. 72 bidadari apa 1 bulan saya enggak sama perempuan terus. Hidup saya sehari sama perempuan terus. Masa surga itu seperti itu. Itu yang membuat saya juga dulu itu pikiran sempat goyah. Ya, untungnya saja ketika saya sekarang ini sudah dewasa, datanglah kebenaran itu, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi kasih karunia yang luar biasa sehingga saya itu sekarang itu mengerti, merasakan empati, simpati ketika ada saudara-saudara kita ini yang mati bom bunuh diri, artinya jihad. Kalau jihad dengan aslinya, kata aslinya dari Alkitab saya, hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan, itu yang namanya jihad. Dan kalau kita jihad, kita memberitakan keselamatan, kita diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dan banyak ketika saya sama Papi live, itu banyak orang-orang juga yang telepon ke saya, ngancam-ngancam saya. Ya saya gini, saya gak peduli, jadi penjahat aja suka ngancam, masa sekarang jadi orang Kristen diancam, ya saya kasih tahu nomor telepon saya, rumah saya gitu. Saya tidak senang diancam-ancam gitu. Kalau saya sekarang mati itu adalah keuntungan. Ya, tapi kasihan yang bom bunuh diri gini ini kasihan. Kalau mati dapat 72 bidadari, lah istrinya diapain? Begitu, saya sampai heran. Memang saya mikir gini, mulai kecil mereka itu sudah dicuci otaknya. Sudah dimasukin hal-hal yang besok kamu mati masuk surga, musuhmu itu. Tapi kalau Kristen kan lain. Kasih. Belajar kasih. Saya itu sampai berpikir gini tadi itu. Sekarang waktunya Indonesia dan orang-orang Kristen itu bersatu.
Nggak ada kamu GPDI, kamu Katolik, kamu GBI, kami nggak. Tuhan Allah kita Yesus Kristus gak bawa GPDI, gak bawa Islam, Hindu, Buddha, enggak. Kita saling mengasihi, intinya itu. Kalau kita belajar saling mengasihi, Indonesia ini aman, Indonesia ini indah, Indonesia ini surga. Indonesia ini surga. Makanya kalau ini surga, banyak saitoni rojimnya yang tidak inginkan surga. Cuman begitu, Papi. Dari saya menginginkan orang Kristen itu bersatu. Agama apapun bersatu, saling mengasihi, hubungan. Jangan, kalau saya lihat di YouTube itu saling tembak-tembakan, saling melontarkan doktrin ini, doktrin. Sudah, enggak usah berdebat. Orang Kristen itu enggak usah berdebat, lakukan firman saja. Jangan ngomong, aku dari Katolik, aku dari GKI, aku dari GKJW, aku dari GPDI, aku dari GBI, enggak usah. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Saya kalau lihat orang berdebat, masa kalah dengan maaf, bukan bermaksud bermegah diri. Saya ini jahatnya orang jahat, rusaknya orang rusak. Tetapi ketika saya tahu firman, saya melakukan, itu saya menemukan damai sejahtera. Begitu, Papi. Mungkin juga, Pak, itu brother saya, Muhammad KC, itu sudah menemukan damai sejahtera. Dan Ibu Fatima ini. Shalom semuanya. Begitu, ya. Pak. Baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Herul, luar biasa ulasannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita sapa dulu ini Ibu Fatima. Shalom, Ibu Fatima. Salam Pak Yusuf Monobulu, apa kabarnya nih? Baik, puji Tuhan. Ibu gimana kabarnya? Salam Pak Kace, salam Pak Khairul. Shalom Ibu. Iya Pak Yusuf, saya baik-baik saja, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini kita Bu Fatima ini, bangsa ini dilanda lagi dengan duka cita karena terjadi lagi bom di gereja katedral, ya. Dan saya melihat ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini peristiwa yang sangat terkutuk, ya, perbuatan yang sangat terkutuk, dan bukan hanya merugikan orang Kristen, merugikan gereja tertentu, tapi ini sangat merendahkan citra bangsa yang kita cintai ini. Karena di luar negeri akan dilihat bahwa Indonesia ini kok bolak-balik terjadi bom bunuh diri, bom teror yang mengatasnamakan agama gitu. Ini kan sangat membuat citra bangsa yang kita cintai, di mana kita hidup dari bangsa ini, tapi kok ada orang-orang yang hanya mengatasnamakan kelompok kepentingan dengan tega membunuh, menghabisi orang lain, menteror, membuat duka cita, air mata tumpah di mana-mana, ya. Ini sesuatu yang sangat, kita sebagai orang Kristen, tadi Mas Herul sudah mengatakan bahwa ayo gereja, yang terutama gereja dululah bersatu. Ya, betul. Tidak usahlah oneness, trinitas, atau itu tidak penting sama sekali. Bersatulah gereja Tuhan. Betul. Supaya Indonesia ini bisa kita menjadi dampak, menghadirkan, ya, sebuah citra, sebuah contoh yang baik. Nah, ini yang kita sikapi pada saat ini, Ibu Fatima. Jadi apa? Kira-kira Ibu mau memberikan tanggapan seperti apa terhadap peristiwa ini yang sangat merepotkan bangsa? Ini biaya harus dikeluarkan oleh negara, aparat kepolisian harus bekerja menjadi sangat repot. Padahal ini pekerjaan yang sangat terkutuk dan konyol. Seharusnya kepolisian tidak perlu berlelah-lelah dengan mengurus yang beginian. Nanti habis itu yang disalahkan lagi oleh pihak-pihak tertentu, kepolisian lambat menangani, padahal kepolisian sih seharusnya kalau saya lihat sudah bekerja dengan baik, ya. Apalagi di era-era saat ini kepolisian ini sudah sangat profesional saya lihat. Dan ditambah lagi pemimpin bangsa kita yang sangat mengedepankan NKRI, persatuan, Pak Jokowi.
Nah, ini pukulan besar buat anak-anak bangsa seluruh. Jadi bukan hanya orang Kristen ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu Fatimah bisa kasih tanggapan dengan suasana seperti ini? Dan orang seperti ini biasanya mengatasnamakan agama. Silakan Ibu Fatimah. Baik, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka ya untuk peristiwa yang menyedihkan buat hati kita semua ya, terutama hati bangsa Indonesia ya, yang selalu mengalami hal-hal yang seharusnya tidak lagi dialami di zaman sekarang ya Pak ya. Zaman sekarang ini banyak teknologi perlihatkan banyak hal-hal kebaikan yang harus kita lakukan ya, dan melalui media juga kita tidak bisa semudah itu untuk terprovokasi gitu ya seharusnya. Tetapi kenapa ada hal-hal selalu terjadi demikian? Nah itu menurut saya Pak mungkin barangkali ini dari orang-orang tertentu, mungkin entah itu unsur politik dan segala macam ya, kurang tahu ya Pak ya, karena memang kalau kita lihat bahwa selama ini mereka selalu menganggap bahwa ini dari agama gitu, agama tertentu yang melakukannya, sehingga ada dari pihak-pihak agama tertentu tidak merasa, lalu dari pihak ini menuduhkan dari pihak gitu, karena pada akhirnya terjadilah konflik saling sakit hati. Nah, masih bagus kalau hati atau luka gitu ya, takutnya terprovokasi akhirnya membuat penyerangan balik. Nah, itu yang jadi masalah ya. Tetapi bangsa kita sekarang cukup cerdik, dan menurut saya betul yang dikatakan Pak Yusuf, kalau polisi atau aparat negara ini hanya disibukkan dengan hal-hal seperti ini, negara kita nggak akan menjadi maju. Ya, seharusnya banyak yang harus diperbaiki bangsa Indonesia ini. Mungkin masalah perekonomian, apalagi sekarang kita semuanya dilanda COVID ya Pak ya, di pandemi seperti ini. Seharusnya kita bekerja sama dan kita saling melihat bahwa ternyata ketika ada pandemi seperti ini, semua mengalami kesulitan, semua mengalami dampaknya begitu ya. Nah, kalau ditambah lagi dengan persoalan seperti ini, tentu akan membuat Indonesia ini akan semakin terpuruk, dan di bangsa di luar Indonesia bahwa kita akan mengalami keterbelakangan terus, seperti itu Pak ya. Oke, Ibu Fatimah suaranya kayaknya terputus-putus. Suara saya bisa didengar? Ya, tadi sempat hilang. Oke, bisa dilanjutkan? Silakan. Halo. Ya. Ya, Bu Fatimah silakan dilanjutin. Bu Fatimah. Begitu, sempat hilang, maaf. Bisa dengar saya? Bisa dengar saya? Sampai di mana tadi Pak? Putusnya ini. Ya, halo? Iya, bisa dengar ya, bisa, saya? Pak? Ya, oke, dilanjutin Bu. Tadi suaranya sempat hilang. Oh begitu. Ya, salam. Sekarang sudah kedengaran Pak? Kedengaran. Tadi ya sempat di kepolisian itu yang harus repot ya untuk mengurus yang beginian. Sebetulnya
masih banyak tugas-tugas yang penting yang mereka bisa kerjakan, tapi hanya artinya mengurus perbuatan-perbuatan keji, terkutuk, dan sangat memalukan buat bangsa dan negara ini. Dan juga ini perbuatan sangat konyol, ya. Kok ada orang-orang yang dengan paham bunuh diri kok bisa masuk surga gitu loh. Ya, karena itu tadi, Pak. Saya tadi Bu Fatima, saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kace, ya. Artinya saya mengasihi saudara-saudara kita yang Muslim. Karena katanya tadi Pak Kace di kitab fikih itu dituliskan atau di hadis kalau mereka bunuh diri dapat 72 bidadari. Seperti itu ya Pak Kace ya? Iya. Ya. Itu. Nah ini saya sebagai saudara sebangsa setanah air, sebagai orang-orang yang mencintai persatuan, NKRI, kedamaian, kehidupan bahagia buat semua anak bangsa. Saya menyarankan untuk dari pihak Muslim untuk coba memperhatikan kembali ajaran seperti itu, ya, supaya tidak ada lagi kelompok-kelompok untuk dan mengatasnamakan ajaran seperti itu, terus kemudian mengorbankan bangsa dan negara kita. Ini bukan korban orang Kristen, ini bukan korban hanya untuk gereja, ini korban bangsa ini. Seluruh bangsa kita menjadi citranya menjadi turun di mata luar negeri kalau peristiwa seperti ini terjadi terus. Nah itulah saya sebagai sesama anak bangsa, saya sangat prihatin. Saya juga menyarankan, saya mengasihi semua kelompok manapun, termasuk saudara-saudara yang Muslim. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita kasihi mereka gitu loh. Kita berdoa buat mereka. Cuma sebagai orang yang merindukan kemajuan untuk bangsa dan negara ini, saya mengajak untuk tokoh-tokoh yang di Muslim coba memperhatikan kembali ajaran-ajaran atau paham, ya, yang seperti mendapatkan bidadari, terus misalnya membunuh anak sendiri kalau murtad itu diperbolehkan. Nah itu yang begini-begini cobalah. Kalau memang istilahnya tidak sesuai dengan Islam itu sendiri, ya dibuang, disingkirkan. Jadi ada satu ketetapan dan pedoman untuk supaya benar-benar Islam itu juga kedepannya menjadi jelas dan terarah. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya orang-orang tertentu yang mengatasnamakan Islam, ini kan merusak citra Islam itu sendiri. Gitu. Silakan Bu Fatima, Anda masih bisa menanggapi, masih bisa dengar? Ya, siap. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, silakan. Jadi begini Pak, ya karena memang betul apa yang dikatakan Pak Muhammad Kace ya, di dalam fikih maupun di dalam hadis memang menyiratkan tentang itu, karena bukan menyiratkan lagi ya Pak ya, menuliskan tentang itu dengan jelas gitu ya. Nah untuk hal tersiratnya itu ada di dalam Quran itu banyak sekali Pak, membicarakan tentang bidadari. Cuma saya sedikit tertegun, saya melihat di surat An-Nisa ayat 89 Pak, kalau bisa share di situ. Inilah mungkin, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dari pihak mereka melakukan ini. Seperti itu. Jadi dalam pikiran mereka, bahwa kita orang Kristen ini dijadikan sebagai lawan. Bahkan ada tertulis secara jelas kita ini dilarang mereka berteman dengan kita. Itu ayatnya seperti itu, Pak. Dilarang berteman dengan kita, bahkan di situ ada himbauan untuk, kalau di Al-Quran, menurut mereka itu adalah sejarah-sejarah yang berbeda seperti itu kan. Tetapi pendapat saya bahwa Quran itu kalau betul itu adalah harus diimani dari zaman dulu sampai sekarang, seharusnya masih berlaku kan gitu. Dasar
apa yang terjadi diakui, lalu Quran ini sudah tidak berlaku. Halo? Ya. Oke. Baik, Ibu Fatimah. Bisa dengar? Oke. Ya, apakah suara saya tadi, penjelasan saya jelas? Kalau enggak, saya akan mungkin pindah posisi di tempat saja, saya akan berubah. Jelas, Ibu, jelas. Yes. Oke, kita sapa dulu ini teman-teman yang lain, Pak Sutopo. Shalom, selamat siang Pak Sutopo. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya, shalom, selamat siang untuk sahabat, teman, saudara semuanya. Baik. Mas Khairi, haleluya. Ya, oke. Oke, kita sapa dulu ini Ibu Ari Kusuma. Bisa dengar suara saya? Shalom, selamat siang. Shalom Bapak, selamat siang. Oke. Ibu Soraya bisa dengar? Shalom, selamat siang. Bisa dengar? Halo? Ibu Soraya? Ibu Soraya bisa dengar? Ibu Soraya? Ya, kelihatannya Ibu Soraya nggak bisa dengar ini. Ibu Soraya bisa dengar? Oke, sinyalnya mungkin agak lemot ya. Oke, kita kasih ke Pak Edi dulu, Pak Edi. Ya, Pak Edi, silakan Pak Edi bisa kasih tanggapan Pak. Ini bangsa dan negara kita ini lagi berduka ini Pak, karena ada orang lagi yang mengatasnamakan agama terus melakukan penyerangan terhadap gereja di Makassar, gereja katedral ya. Pak Edi silakan Pak memberikan tanggapan supaya kita ini bisa mendapatkan manfaat, khususnya bangsa dan negara kita semua umat sebagai anak bangsa ya bisa kedepannya itu bisa mendambakan hidup damai, hidup yang penuh dengan kebahagiaan itu bisa tercapai. Kalau hanya berurusan dengan bom-bom kayak begini, ini sangat menyiksa ini Pak. Silakan Pak Edi kasih tanggapan Pak, silakan. Oke, jadi begini, ini saya arahkan untuk semua anak bangsa yang merasa tinggal di tanah Indonesia. Semua di mana saja. Terutama untuk sahabat, saudaraku, keluargaku yang masih Muslim. Ini orang yang dulunya berbuat seperti kalian. Ya, dengar. Saya sudah pernah melakukan juga di Makassar, dari Makassar sampai Bulamungundu. Hal yang sama seperti hari ini. Tapi tidak bunuh diri. Saya bakar gerejanya saja. Ini satu catatan saja untuk kalian. Terserah kalian mau tanggapin bagaimana, dengan faham-faham yang bagaimana. Karena kalau kita bicara tentang pemahaman, sebenarnya masih banyak yang baru sampai di dieta Prabantia. Artinya mencomot satu ayat, dijadikan doktrin. Sementara sebenarnya kalau satu pengajaran itu kitab suci, itu dimulai dari surat pertama sampai surat terakhir. Dari Al-Fatihah dibuka sampai surat terakhir. Mestinya begitu. Alkitab juga begitu. Mengapa gereja pecah? Gereja sendiri-sendiri. Karena masih dieta Prabantia. Dia mencomot satu ayat menjadi doktrin. Nah, semestinya kita sama-sama berjuang. Kami yang sampai hari ini di usia sekarang, kami masih berjuang. Berjuang apa? Untuk menyampaikan kedamaian untuk dunia. Karena damai dan sejahtera itu tidak ada di luar sana. Kecuali Anda, di dalam diri Anda, itu ada roh suci. Ada rohullah. Sementara dikatakan dalam hadis Nabi, Isa fa'inahu rohullah wa kalimatullah. Isa adalah roh Allah dan kalimat Allah, firman Allah yang jadi manusia. Siapapun, saya sampaikan dengan keras siang hari ini, saya agak marah ini. Saya agak marah. Kenapa? Itu sudah saya lakukan berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang kalian buat itu lagi semasa saya masih hidup. Seharusnya kalian sudah bertobat. Seharusnya kalian sudah bertobat.
Saya mengalami damai sejahtera itu. Sesudah saya tinggalkan dunia seperti itu. Apa untungnya? Tidak ada. Kenapa saya dulu melakukan? Karena pengertian saya masih dangkal. Orang yang pengertiannya dangkal, mudah diprovokasi. Mudah diprovokasi siapapun Anda. Ini juga bicara bukan hanya di dalam Islam, semua. Makanya pelayanan sama di dalam Islam juga istilahnya pelayanan, tapi coba diluruskan kembali pahamnya. Kenapa kalian terus di depan gereja? Yang jadi sasaran gereja hanya mau menabur teror. Dan perhatikan baik-baik, saudara-saudaraku yang mungkin juga kalian mau melakukan itu lagi. Orang Kristen yang benar-benar Kristen, hidupnya ada Kristus, tidak pernah takut. Dengar itu, saya tidak pernah takut secara pribadi. Kenapa? Karena saya punya keyakinan pada saat saya mati, saya sudah punya tempat. Ana wa tarikh wal haqu wal hayat. La isa adniyatu ulbi ilabi. Jelas gamblang. Jelas dan gamblang. Mengalami Tuhan secara pribadi. Saya dijamah Tuhan bukan oleh pendeta. Walaupun waktu itu saya dibilang dikristenkan karena Indomie, dikristenkan karena uang. Enggak. Pada saat saya tahajud di dalam masjid, Tuhan jamah saya. Saya jelaskan di sini. Saya marah sekali. Tapi marah di dalam roh yang benar. Kalian sesat. Kalian sesat, benar-benar sesat. Kalau agama kalian benar, apa yang kamu lakukan benar. Kenapa kalian buat seperti itu? Korbannya dirimu sendiri. Kalau mau bunuh diri, gantung diri aja. Ya, bikin teror untuk orang yang lain. Bangsa ini mau aman, bangsa ini mau damai, bangsa ini mau penuh sejahtera. Karena hidupmu tidak sejahtera, kamu merusak orang yang hidup damai. Dengar itu. Yang untung siapa? Yang untung pimpinan kalian. Yang untung orang yang ada di atas. Kalian pelakunya. Itu nggak pernah dapat untung apa-apa. Itu baru diiming-imingi begitu. Tentang surga. Surga itu nantilah, nggak usah bicara sekarang. Kalau kalian berbuat benar, karena dikatakan akulah kebenaran. Ya, akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Tuhan jalan satu-satunya. Ana huwa thoriqu, akulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Dengar ini. Kalau kalian beberapa bulan yang lalu masih ngancam saya sudah tua, gak usah kalian teror dengan telepon mau dibunuh. Saya sudah tua, saya sudah waktunya pulang. Kalau memang sudah waktunya pulang. Kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, karena saya ingin ketemu Anda dan Anda harus bertobat. Saya sudah bilang kan, Anda nggak usah jadi Kristen, tapi jadilah orang percaya. Yesus datang bukan membentuk gereja secara bangunan, bukan. Alkitab mengatakan, tidak tahukah tubuhmu dari Roh Kudus? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saya sudah sampaikan itu. Dengar, pasti orang yang ngancam saya juga dengar. Ya, saya nggak pernah takut. Saya tidak pernah takut, bahkan anak-anak saya sudah saya tinggalin pesan. Kalau saya sampai ketangkep lagi, aku mati di mana saja. Kalau kamu bisa ambil mayatku, ambil. Kalau nggak dibuang, mau dikubur, terserah. Saya tidak takut dengan ancaman Anda. Tapi bangsa ini butuh aman. Dan tidak ada orang Indonesia yang takut dengan teror Anda ini. Oke, saya sebagai orang percaya, kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia adalah yang ilahi. Ya.
Jangan pernah buat seperti ini merencanakan sesuatu. Saya pernah melakukan itu dan saya masih punya hutang. Ya, masih punya hutang. Saya harus bikin gereja lagi. Masih kurang lebih 16 gereja lagi yang harus aku buka. Amin. Haleluya. Gereja ada 60. Sekarang baru 44. Luar biasa. Itu aku tua, aku rela mati. Kalau memang Tuhan tentukan aku jadi martir, Indonesia butuh martir. Oke? Untuk saudara-saudaraku semua yang di luar sana terutama, dengar, hidupku hanya bagi Kristus. Mati, keuntungan. Itu, jangan pernah buat ini lagi. Saya pesan di mana saja berada. Ya, dulu saya bikin masjid di Toraja, di Makale, ada beberapa, Manado, 1. Ingat, pasti video ini akan sampai ke sana. Bertobat, terima kembali Yesus yang dulu kamu tinggalkan karena saya. Kalau kamu masih hidup, sebelum mati, terima lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti Anda selamat, karena keselamatan di bawah kolong langit itu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Oke, saya kira itu aja. Thank you Pak, terima kasih Pak Edi, luar biasa penyampaian Anda. Dan kita sapa dulu beberapa teman ya Muslim ini. Mantap Pak. Ya, Ibu Ari Kusuma. Shalom, selamat siang, bisa dengar suara saya? Ibu Ari? Ibu Ari, shalom, selamat siang. Oke, kita pindah dulu ke Ibu Marisa. Shalom, selamat siang, bisa dengar? Ibu Marisa, jangan di-mute. Shalom, selamat siang, bisa dengar? Shalom. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa dengar? Iya Pak, iya dengar. Ya agak dekatan mic-nya supaya suaranya bisa agak besar. Oh iya Pak. Oke. Ibu Wulan, shalom, selamat siang, bisa dengar saya? Ibu Wulan? Ibu Wulan, shalom, selamat siang, bisa dengar? Ibu Wulan? Oke, kita ke Ibu Marisa dulu. Silakan Ibu Marisa, bangsa kita ini dirundung duka lagi karena ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, terus kemudian melakukan penistaan terhadap bangsa ini, ya, karena sangat menciderai martabat bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini. Karena dengan melakukan hal seperti ini, bukan hanya membuat tangisan di mana-mana, tapi juga membuat citra bangsa yang sangat mulia ini menjadi rendah. Iya. Karena dunia akan melihat Indonesia setiap tahun ada kejadian seperti ini. Iya. Ya, ini sesuatu yang kita harus suarakan supaya kita bisa mendapatkan solusi, karena kita sebagai anak bangsa sangat mencintai damai sejahtera. Ya, itu sebabnya suara juga pada saat ini kita perlu tegaskan bahwa tokoh-tokoh agama yang radikal seperti kayak Rizik Syihab yang pernah menyuarakan membuat video untuk memotong, membunuh para pendeta, itu orang-orang seperti itu seharusnya menjadi sorotan untuk semua anak bangsa untuk melihat apakah ini tokoh agama atau orang yang memang benar-benar mendidik manusia untuk menjadi baik, atau dia justru merusak bangsa ini. Itu kita perlu suarakan ya, supaya kita menjadi jelas, karena kita menginginkan damai sejahtera di Indonesia ini. Amin. Kita menginginkan untuk semua anak bangsa saling mengasihi, saling hidup bergandengan tangan, tolong menolong, bahu membahu, bukan suara provokasi untuk mengorbankan orang-orang lain. Ya, tadi sudah disuarakan juga bagaimana oleh Pak Kace, sangat jelas. Jadi saya juga sebagai anak bangsa, sebagai tokoh agama,
saya mengasihi umat muslim, saya mengasihi siapapun. Saya merindukan supaya tokoh-tokoh agama muslim untuk coba memperhatikan kitab-kitab yang bermuatan, yang mengorbankan pihak-pihak tertentu, itu harus direvisi, ya, harus kalau perlu ditiadakan gitu loh, supaya ini sangat membantu untuk citra Islam itu sendiri, supaya kedepannya Islam itu sangat dipandang sebagai sebuah ajaran yang memang benar-benar membawa berkah bagi banyak orang, ya. Jadi tolong, saya mengasihi umat muslim, saya mengasihi, ya, siapapun tokoh-tokoh agama muslim. Saya hanya menyarankan, ya, seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, yang memang juga tadinya berasal dari muslim, seperti kayak Pak Kace, Pak Hairul, dan Pak Edi Sutopo, dan lain-lain, ya, seperti kitab kuning atau kitab fikih atau hadis yang ada ajaran-ajaran yang istilahnya mengorbankan orang lain, itu kalau perlu ditarik dan ditiadakan, supaya tidak ada duka lagi, tidak ada air mata lagi di bangsa Indonesia ini, ya. Amin. Itu yang saya perlu tambahkan juga. Oke, sekarang ke Ibu Marisa. Silakan Ibu Marisa. Oh iya Pak, saya turut berduka cita atas kejadian dini hari ya Pak. Saya baru buka Pak kejadian tadi tentang gereja. Saya menilai tentang kejadian ini sangat mengecewakan ya Pak ya. Saya sangat kecewa melihat agama seberang. Mereka bisa melakukan hal seperti itu sangat konyol, sangat luar biasa, sangat konyol gitu. Tangkap mereka itu bisa melakukan seperti itu masuk surga, padahal bukan surga yang mereka dapat, padahal ke neraka gitu ya Pak ya. Jelas-jelas yang mereka bunuh itu jelas-jelas umat Tuhan, pencipta Tuhan. Kalau mereka membuat bom seperti itu, membunuh diri, mereka sudah menghujat Tuhan. Kenapa saya bilang mereka menghujat Tuhan? Kita kan ciptaan Tuhan, sama-sama diciptakan. Kalau mereka membunuh anak Tuhan, sama juga mereka juga menghujat Tuhan yang diciptanya juga, seperti itu Pak. Saya sangat kecewa kejadian seperti ini. Mereka sangat konyol, tapi saya maklum mereka tidak mengenal siapa Tuhannya gitu Pak. Kalau mereka jelas mengenal siapa itu Tuhan, pasti mereka tidak mau melakukan hal seperti itu, melakukan kebodohan seperti itu gitu Pak. Sangat luar biasa, saya pikir mereka sangat bodoh gitu melakukan hal seperti itu. Mereka anggap mereka masuk surga, padahal neraka sudah menantikan mereka. Itu semua itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang membuat mereka jadi seperti itu gitu Pak. Saya sangat kecewa. Saya berdoa juga bagi yang anak-anak Tuhan saat hari ini, biarlah kita semakin menjadi kuat di dalam Tuhan, menceritakan kebenaran Yesus itu begitu mengasihi kita. Dan kita itu banyak kejadian gereja tuh dibom gitu. Kalau kejadian tentang anak-anak Tuhan, biarpun anak Tuhan dibom ataupun gerejanya dibom, kita nggak sama sekali membalas kejahatan gitu Pak. Kita menjadi contoh firman Tuhan itu gitu. Kita nggak membalas kejahatan. Tetapi kalau mereka beribadah, kita aman-aman saja. Kita nggak membalas seperti itu. Itu adalah perbedaan kasih itu gitu Pak. Kasih itu sangat luar biasa, kasih Yesus itu sama kita. Kita nggak diajarkan untuk membalas dendam seperti itu gitu. Mereka anggap itu mereka melakukan seperti itu yang apa gitu, yang benar gitu. Karena kalau mereka mengebomkan orang kafir gitu, mereka itu tentu masuk surga gitu. Mereka ditipu hal seperti itu. Padahal enggak, padahal sudah neraka, sudah menanti mereka seperti itu. Kalau seandainya mereka itu tahu kebenaran gitu, siapa itu Yesus, pasti mereka itu tidak akan mau melakukan hal sebodoh seperti itu gitu Pak Yusuf gitu. Saya sangat kecewa, sangat kasihan sama mereka. Mereka yang mereka lakukan itu sangat bodoh gitu, sangat luar biasa kebodohan mereka melakukan seperti itu, pembunuhan seperti itu Pak Yusuf. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan ini, kita lebih lagi lah untuk mendoakan bangsa negara kita ini agar kita aman, kemanapun saja kita ibadah aman gitu Pak Yusuf. Iya, kita bersuara di sini bukan hanya mewakili kekristenan, bukan hanya mewakili gereja tertentu, tapi kita mewakili bangsa dan negara sebagai anak bangsa yang mencintai negara ini, yang mencintai damai sejahtera, yang mencintai kemajuan untuk bangsa ini. Kita bersuara di sini, ya.
Artinya apa yang disampaikan Ibu Marisa tadi itu adalah korban dari doktrin, ya. Doktrin. Nah, itulah yang tadi saya sudah suarakan supaya saya sekali lagi mengasihi siapapun saudara-saudara muslim. Cuma sebagai sesama anak bangsa, saya menghimbau untuk tokoh-tokoh agama coba memperhatikan kembali doktrin-doktrin, ya, doktrin-doktrin yang mengajarkan hal-hal yang seperti dibilang ada hadis yang sohi, yang dohi, ya. Coba diperhatikan kembali supaya ini juga sekaligus untuk memajukan keislaman di Indonesia. Kita ini cinta keberagaman, kemajemukan, kita saling menghargai. Ya, supaya artinya orang-orang semua bisa mendapatkan hal yang memang dirindukan. Karena semua manusia pasti merindukan damai, merindukan hidup yang maju, ya. Hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang otaknya mampet itu yang menginginkan mengorbankan orang lain. Oke, kita sapa dulu Ibu Wulan. Ibu Wulan bisa dengar saya? Shalom, selamat siang Ibu Wulan. Ibu Wulan bisa dengar saya? Suaranya nggak ada Ibu Wulan. Handsetnya mungkin? Ibu Wulan bisa dengar? Ibu Wulan? Ibu Wulan handsetnya dicabut dulu baru dipasang lagi Ibu Wulan. Oh iya, Ibu Wulan. sebentar Pak. Iya Pak. Oke, sudah terdengar. Ya. Sekarang sudah terdengar ini Ibu ya? Wulan. Ya, kita lagi menanggapi bangsa kita ini lagi dirundung duka karena dengan adanya orang-orang yang sangat bodoh, orang-orang yang melakukan perbuatan terkutuk, ya. Apalagi mereka ini mengatasnamakan agama, ya. Ini adalah orang-orang yang sangat-sangat kita sesali, ya. Karena kenapa bisa ada orang-orang yang jadi korban? Kita juga mengasihi mereka karena mereka istilahnya korban. Mereka tidak mengerti. Mereka hanya menjalankan ajaran atau doktrin yang datang dari atasan-atasan yang tidak menginginkan kemajuan bangsa ini. Dari atasan-atasan yang menginginkan supaya ada pembunuhan di mana-mana, ya. Ada orang yang dikorbankan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan. Ya, silakan Ibu Wulan, apa yang Anda mau tanggapi, silakan. Saya bingung ya, saya itu sedih Pak. Ya. Saya melihat video-video yang sudah beredar gitu ya. Apa yang sudah terjadi di tahun-tahun yang kemarin-kemarin, bom gereja dan segala macam itu ya, bom Solo, Bali dan lain sebagainya. Seharusnya itu cukup membuka mata. Kalau kita punya hati nurani, seharusnya kita mengerti itu bukan ajaran dari Tuhan. Apakah Tuhan yang Maha Pengasih itu mengajarkan kebencian pada salah satu golongan? Di mana hati nurani? Itukah Tuhan yang Maha Pengasih? Buka mata, buka pikiran. Lihat dong. Apakah Tuhan yang Maha Pengasih yang mengajarkan seseorang untuk membunuh dirinya dan kemudian mendapat ribut sesuatu di surga dan menyuruh orang dan membunuh orang-orang lain yang hanya beda imannya? Ajaran seperti apa itu? Di mana kasihnya? Enggak kalian lihat? Kami sekalipun dianiaya, gereja kami dibom, kami tetap mengasihi kalian. Pernah nggak lihat orang Kristen bales ngebom tempat ibadah lain? Pernah nggak? Saya bukan benci Pak, maaf. Saya sedih. Tuhan buka mata mereka, Tuhan buka hati mereka. Semua itu ada selubung yang menutup mata mereka sehingga mereka nggak bisa lihat yang benar.
Mereka nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang waras, mana yang enggak. Salam sadar Pak Kaceh. Salam waras Pak Kaceh. Saya suka tuh salamnya Pak Kaceh. Karena saya pun disadarkan. Saya mengikut Yesus bukan karena saya lihat pakai mata saya. Saya lihat sendiri Tuhan Yesus, bukan. Saya nggak pernah dengar suaranya Tuhan Yesus sendiri, saya nggak pernah. Saya memilih percaya Yesus karena ajaran kasih. Karena saya menyadari dan saya merasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi saya dan Anda semuanya. Saya sedih. Ya, saya berharap sih dengan kejadian ini banyak orang yang disadarkan ya. Sekali lagi maaf kalau saya sedikit emosional. Saya sedih dan saya mau untuk mari buka mata Anda, buka pikiran Anda. Ayo dong lihat kenyataan gitu loh. Jangan sampai iman buta. Iman boleh. Tapi kritislah. Kita dikasih akal sama Tuhan. Kita dikasih hati untuk bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang Tuhan yang benar, Tuhan yang pengasih, Dia tidak akan pernah memberikan ajaran untuk membenci satu golongan, apalagi untuk membunuh satu golongan. Tuhan yang benar akan mengajarkan untuk mengasihi semua makhluknya, bukan hanya manusia, bahkan juga binatang-binatang, apalagi manusia kita ini sesama. Kita sama-sama ciptaannya Tuhan, tidak ada yang lebih baik satu dengan yang lain. Ayo, kalau Maha Pengasih, mana kasihnya? Buktikan kasihnya. Maaf kalau saya emosional. Saya mengasihi Anda semua, terutama Anda yang mungkin saat ini mempercayai ajaran berjihad dengan cara membunuh, mengebom. Saya mengasihi Anda, saya tidak mau Anda masuk di neraka. Jangan sia-siakan nyawa Anda untuk hal-hal yang konyol. Sia-sia. Ini lagi siaran Pak Esmono. Maaf Pak. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mengasihi Anda semua, saudara-saudaraku. Saya mengasihi Anda semua. Oke Pak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Bulan. Oke, kita sapa dulu nih Pak Yosua. Pak Yosua, bisa dengar? Salam, selamat siang. Pak Muhammad Yasin, bisa ya, dengar saya? Bisa mendengar, ya. bisa. Oke. Kita sapa dulu Ibu Yohana, bisa dengar Ibu Yohana? Ya, salam Pak, selamat siang. Ya, salam Ibu Yohana. Oke. Iya. Baik. Cuman kamera saya nggak bisa dibuka ini Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar, ya. Jadi Pak Yosua begini sama Ibu Yohana, kita ini sedang membicarakan duka yang sedang terjadi di bangsa Indonesia, ya. Saya tidak menyebutkan ini duka gereja, duka orang Kristen, karena ini duka bangsa Indonesia. Kenapa? Karena sangat merugikan bangsa Indonesia. Ya, dari semua lapisan ini menjadi korban. Artinya citra bangsa Indonesia sangat turun di mata luar negeri dengan adanya peristiwa-peristiwa konyol, perbuatan-perbuatan terkutuk yang seperti begini kok terus terjadi di Indonesia, ya. Ini hal yang sangat perlu untuk secara bersama-sama kita bahas, kita carikan solusi, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya mengasihi umat muslim, tokoh-tokoh agama, saya mengasihi mereka semua. Makanya saya sebagai anak bangsa yang mencintai perdamaian, bersuara untuk supaya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kace, Pak Hairul, Pak Edi Sutopo, ya, dan teman-teman yang lain, bahwa ada ajaran, paham, doktrin yang memang dimiliki oleh agama Islam. Nah,
paham-paham seperti ini, saya menyarankan untuk tokoh-tokoh muslim, tokoh-tokoh agama untuk coba direvisi, ya. Seandainya itu mengorbankan, mengganggu persatuan, atau mengorbankan orang lain, membunuh orang lain, membuat tumpah air mata, duka cita di mana-mana, itu coba dihilangkan, disingkirkan. Apalagi itu hanya bersifat istilahnya kitab-kitab, ya, kitab kuning. Kan menurut ajaran bahwa Al-Quran itu kan sudah sempurna. Jadi menurut saya sih saya kasih masukan, ya, supaya hal-hal yang istilahnya yang membuat nanti kalau bunuh diri dapat 72 bidadari itu dihilangkan, karena itu sangat merugikan bangsa dan negara ini, sangat merugikan orang lain, membunuh orang lain, ya. Terus istilahnya kalau misalnya ada anaknya yang murtad atau keluarganya yang murtad, bisa di darahnya halal atau segala macam, ya. Karena Tuhan yang benar tidak pernah mengajarkan seperti itu untuk manusia saling membunuh. Tuhan yang benar itu mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Itu Tuhan yang benar. Ya, sekarang saya kasih kesempatan ke Pak Muhammad Yasin untuk memberikan tanggapan, karena saya dengar bahwa Anda juga dulu pernah bakar gereja, Pak. Silakan Bapak memberikan tanggapan, silakan. Baik, ya, shalom semuanya, Pak Muhammad Kaceh, Pak Anwar, semuanya, Pak Yusuf Mandubulu, Tuhan berkati. Ya, saat ini saya sekarang lagi berada di Bali, ya, lagi pelayanan di Pak Yonatan. Salam Pak Yusuf Mandubulu dari Pak Yonatan. Ya, salam kembali Pak. Terima kasih. Ya. Memang ajaran Islam itu ada ajaran Islam yang diajarkan ajaran sesuai dengan ajaran Rasulullah, karena Rasulullah sendiri dia mengajarkan perang fisabilillah, perang di jalan Allah. Artinya apa? Memerangi orang-orang kafir. Itu anggapan saya dulu. Sebab apabila saya mengislamkan orang kafir, akan mendapat 70 pahala, 70 bidadari, itu ajaran saya dulu. Ya, tapi hal itu kalau bisa dihilangkan. Ya, kalau bisa dihilangkan, karena kita ini berbineka tunggal ika, berbeda-beda, tetap satu tujuan. Beda agama, yang penting harus saling berangkuran, artinya saling bersaudaraan. Itu yang harus dihilangkan, sifat itu seharusnya. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi yang namanya bom bunuh diri, itu ajaran sesat. Nggak mungkin membunuh orang masuk surga dengan bidadari yang disediakan di surga. Itu nggak mungkin. Itu ajaran yang sangat menyimpang kalau menurut saya. Itu dulu saya sangat menyimpang. Kalau saya bisa mengislamkan orang Kristen, 70 pahala, 70 bidadari, sampai saya bakar gereja. Itu namanya setelah saya bertobat, saya memahami ternyata itu surga itu hanya dongeng buat umat Islam. Pak Kaceh sendiri tahulah. Saya ngomong seperti ini, saya ngomong di seluruh didengar Indonesia. Saya perhatikan, surganya umat Islam itu kalau mau bidadari itu dongeng. Nggak ada bidadari, surga nyiapin bidadari sampai 70 bidadari. Ya semua juga pasti mau surga dong kalau sampai 70 bidadari. Itu dongeng semuanya. Nggak ada bunuh orang, bakar gereja, lalu kita mati syahid, tiba-tiba dapat 70 bidadari, itu dongeng. Itu hadis palsu semua. Hadis yang nggak ada aslinya. Kalau memang Islam itu benar-benar, belajari Al-Quran dengan benar. Kalau mereka memahami Al-Quran dengan benar, saya percaya menjadi Islam yang sejati, Islam yang cinta damai. Kalau mereka mempelajari Al-Quran dengan benar. Tapi karena mereka ngajinya di bawah pohon bambu, kayak Habib Rizik, ya, banyak salah pahamnya. Ya, kayak Habib Rizik kan ngaji di bawah pohon bambu, dia tuh nggak ngerti. Ya, sehingga seolah-olah dia menjelek-jelekan pemerintah lah, presiden dijelek-jelekan lah, karena Habib Rizik ngaji di bawah pohon bambu. Terus terang aja saya ngomong, nih wajah saya. Ya, saya nggak takut sama FPI, saya takut sama Kristus. Ya,
Bener gak Pak Aceh? Ya, itu menurut saya kita dalam hal ini ya saya katakan udahlah, yang terpenting dalam pribadi kita nggak usah ajaran seperti itu jangan kita lakukan lagi. Jangan kita lakukan lagi lah. Kita mau belajar Islam yang benar, Islam yang sejati. Kalau Islam yang sejati dia ngaji yang benar, nggak ngaji di pohon bambu. Kalau orang ngaji di pohon bambu, jadi Habib berantakan jadinya. Seperti ketua FPI kan itu Habib berantakan namanya. Nentang pemerintah, nentang kiai, seolah-olah paling benar dia. Karena dia ngaji di pohon bambu. Itu benar gak Pak ini, Pak Heru? Gitu? Iya, kalau dia ngaji di pohon bambu, nah kayak makan. Coba Betul kalau Habib, kalau Habib ngaji dengan benar, gak mungkin dia jelek-jelekin pemerintah. Kita dulu dari sana. Sekarang nemu damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya itulah, itu pesan saya Pak Yusuf dulu yang terpenting. Ya marilah kita bergandengan tangan satu dengan, tidak ada lagi istilahnya saling benci satu dengan yang lain. Karena kita ini hidup berbineka tunggal ika, berbeda-beda agama tetap satu tujuan, berbeda-beda suku tetap satu tujuan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Karena dalam hadis dikatakan apa? Ya, akhlakul karimah itu terdapat di dalam diri Rasulullah yang sebenarnya, kalau mereka pengen tahu. Nah, tapi kan mereka dalam jihad Islam kan mengatakan jihad fisabilillah bukan itu. Jihad fisabilillah yang sebenarnya cari orang-orang yang hidupnya, maaf kata Pak Herul ya, yang hidupnya rusak, yang dulunya preman, sadarkan mereka. Mereka apa? Berjalan jalan Islam yang benar, itu yang disebut jihad fisabilillah. Bukan memerangi gereja dibakar. Itu bukan jihad fisabilillah namanya. Ya, jihad setan namanya. Kalau jihad fisabilillah yang benar, cari orang-orang yang belantakan hidupnya, yang dulunya, maaf Pak Herul ya, yang dulunya minum dan sebagainya, ya, sadarkan dia untuk supaya bertobat. Nah itu namanya jihad fisabilillah, bukan bom gereja. Kalau belum gereja mah nggak mungkin dapat 70 bidadari, yang ada neraka yang paling dalam, ya, neraka jahanam yang paling dalam, bukan bidadari yang ada. Bidadari mah nggak ada di surga, karena nggak ada ayatnya bidadari di surga. 70 bidadari belum pernah saya nemukan. Itu hanya dongeng para ulama, dongeng si Habib Rizik, ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Yosua, luar biasa. Boleh Pak Yosua. Pak Yosua, maaf. Ya, silakan Ibu Fatima, silakan ditanggapi. Salam Pak Yosua. Ya, jadi gini Pak, Bapak bilang katanya di dalam ajaran Islam itu kan bagus gitu ya, ajaran Muhammad itu tidak seperti itu gitu ya. Kalau begitu Bapak lebih setuju dong ada ayat-ayat tertentu yang menyuruh memerangi orang-orang kafir, membunuh, memenggal dan segala macam, ini kayaknya harus direvisi nih kayaknya nih Pak, Qur'annya ya kan? Setuju nggak? Iya. Sebenarnya Al-Quran itu seharusnya ya, Al-Quran yang sebenarnya, karena saya juga sudah bertobat kan, saya memahami ya, sebenarnya ajaran Islam yang sebenarnya itu ajaran kasih seperti kita gitu loh sebenarnya. Tapi mereka karena mereka memahami Al-Qurannya, belajar Al-Quran yang nggak sempurna, Al-Quran ditambah-tambahin gitu loh. Kalau kita masalah gini Pak Yosua. Maaf nih Pak Yosua, maksudnya gini, masalahnya perintah-perintah untuk memerangi itu ada tercatat di dalam Al-Quran, Pak. Bukan di dalam hadis lagi, maupun di dalam fikih, enggak. Tetapi di dalam Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, maksud saya gini, kalau begitu, saya setuju dengan Pak Yusuf Manubulu tadi, lebih baik direvisi saja ya, Pak ya. Ayat-ayat seperti ini direvisi, dibuang saja. Gitu loh. Iya. Setuju nggak? Seharusnya gini. Biar nggak jadi masalah terus ini. Makanya saya setuju kalau bisa kumpulin ulama-ulama, pakar-pakar ulama, pakar Al-Quran, kumpulin.
untuk mengubah Al-Quran yang ajarannya membunuh, yang ajarannya dikumpulin tuh, buang itu ayat itu. Gimana Pak Aceh? Saya rasa kalau Berarti wahyunya nggak murni dong ini ya? Wahyunya nggak murni dong Pak Yosua. Ya makanya wahyunya Al-Quran itu dari Tuhan dong gitu ya. Al-Quran itu kadang-kadang ada ajaran kebaikan, ada ajaran kejahatan. Pak Aceh. Gitu loh. Pak Aceh bisa dengar Pak Aceh? Salam Pak. Ya, bisa dengar Pak? Ya. Ya Pak, ini kita lagi fokus dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Gimana? Supaya ayat-ayat yang karangan-karangan yang muncul, yang istilahnya mengorbankan orang lain, seperti kayak mendapatkan bidadari, terus anak kalau murtad meninggalkan Islam itu bisa darahnya halal. Ini kita lagi konsen di situ Pak, supaya kita memberikan masukan ya. Artinya kita ini mengasihi semua saudara-saudara kita yang ada di Muslim dan juga tokoh-tokoh agama. Cuma kita memberi masukan supaya ayat-ayat yang begitu itu direvisi. Ya, ditiadakan supaya artinya ke depannya Islam ini memang benar-benar rahmatan dan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya, gitu. Ini kita lagi bicarakan ini, Pak. Artinya sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama makhluk sosial, sebagai orang-orang yang ingin maju, ya, kita memberi masukan kepada tokoh-tokoh agama, khususnya kepada MUI, ya, MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk coba memperhatikan hal itu supaya tidak ada lagi kelompok-kelompok yang artinya salah menafsirkan ayat-ayat itu, ya, supaya kedepannya Indonesia benar-benar bisa seperti yang apa kita rindukan semua. Seperti salah satu yang mengatasnamakan tokoh agama yang disebut imam besar Rizik Syihab itu kan pernah bersuara untuk supaya membunuh para pendeta gitu loh. Nah ini kan sangat merupakan satu cacat celah di dalam bangsa Indonesia kalau orang-orang seperti ini dengan paham-paham yang berdasarkan apa? Tentu dia ada doktrin yang dia miliki sehingga dia bisa bersuara seperti itu. Dia menentang pemerintah, menentang siapa saja yang merasa dirinya paling benar sendiri. Ini kan kita kita ini bukan hanya bersuara sebagai orang Kristen, tapi kita bersuara sebagai anak bangsa yang merindukan kemajuan negara ini. Gitu, Pak. Pak Aceh bisa dengar? Baik, Pak Yusuf. Ya. Oke, Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf. Jadi pesan saya kepada pemerintah begini. Mereka itu melakukan bom bunuh diri, menghalalkan para pendeta, itu benar menurut mereka karena mereka mengikuti kitab hadis. Hadis itu adalah karangan orang Arab, doktrin orang Arab Yaman. Kalau Islam ini supaya baik, saya rasa kitab-kitab semacam itu perlu dibredel dari Indonesia. Kitab hadis, kitab kuning harusnya dibredel dari pesantren-pesantren, karena kalau terus di pesantren-pesantren, di masjid-masjid diedarkan itu, tetap orang tidak mau dengar anjuran pemerintah. Karena yang didengar hanya ustadznya. Pokoknya mau salah, mau benar, apa kata ustadz. Ini cuci otak semacam ini yang harus dihentikan di Indonesia. Kalau kitab-kitab itu sudah dibredel, tidak diajarkan lagi, saya yakin bangsa Indonesia akan sadar. Karena yang mengajarkan orang bom bunuh diri mendapat bidadari 70, 40 itu orang yang mengikuti hadis. Didukung lagi ada ayat-ayat Al-Quran. Nah ini repot. Makanya cucian otak ini yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai. Nah ini yang harus di-stop oleh pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada untungnya bagi bangsa Indonesia.
Tidak ada untungnya juga untuk ustadz, untuk kiai, tidak menjamin masuk surga. Oh, bunuh diri katanya menjihad itu ada untuk masuk surga. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Itu kan hanya hadis saja karangan para ulama. Ajaran ini di stop oleh pemerintah, pasti Indonesia akan nyadar, akan berpikir. Karena pengajaran itu sejak balita sudah diajarkan. Sejak balita umat Indonesia sudah diajarkan itu ajaran Arab. Ya, sedangkan Arab punya rencana ingin menguasai Indonesia. Ialah orang Indonesia yang toh-tohan bela Arab. Ini yang kasihankan orang Indonesia yang tidak paham bahwa Islam itu agama politik. Politik kekuasaan. Contoh sudah jelas Habib Rizik. Itu politik, dia mau menerapkan hukum Islam. Merasa paling benar. Tanah perkebunan dikuasai. Itu politik, saudara. Ingin menggulingkan presiden dengan mengumpulkan umat-umat, demo. Itu politik, saudara. Jelas sekarang dengan kejadiannya bom di mana? Di Makassar, itu membuka mata hati kita. Ternyata, oh inilah Islam yang sebenarnya. Membunuh orang lain, menghalalkan gereja dibom. Ini jangan sampai ada paming, oh itu cuma petasan, bohong, itu bukan bom. Masa petasan bisa membunuh manusia? Kan aneh. Mari kita sadar. Ya. Islam ini rahmatan lil alamin. Masa rahmatan lil alamin Muhammad kaca dikejar-kejar? Ini yang harus sadarkan. Itu saja Pak Yusuf. Silakan dilanjut karena saya ada debat dengan Nandar. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Kace. Oke. Saya kasih kesempatan ke Ari Kusuma dulu. Ari Kusuma bisa dengar? Ari Kusuma, tolong jangan Ya, di-mute. Pak, shalom. Shalom, silakan. Ya, Silakan ya. Ibu. Ya, shalom Pak, shalom. Iya. Ya, Ya, silakan. semua sudah dibahas dengan kesedihan ataupun dengan kebijakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, luar biasa. Intinya Indonesia ini butuh hukum Taurat yang benar. Kalau hukum Taurat itu benar-benar ditegakkan di Indonesia, pasti semuanya akan menjadi lebih baik. Moral, lalu pendidikan yang dari kecil tadi itu akan berubah. Karena 10 hukum Taurat itu udah dasar segala-galanya bisa mendapatkan kedamaian. Seperti itu. Karena di negara lain seperti saya sekarang inilah ya. Saya sekarang ada di luar itu ngelihat Indonesia tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada ini itu. Kok nggak ada berhenti-berhentinya? Kok seneng amat sih dengan pembunuhan? Sedangkan di dalam hukum Taurat itu kan nggak boleh membunuh. Ya kan? Lah katanya orang semua berkiblat dengan hukum Taurat. Mana hukum Tauratnya? Kan begitu. Ke situ sih arahnya, biar emak-emak ini maksudnya berpikirlah cerdas untuk mendidik anak-anak. Karena ya mohon maaf banget. Emak-emaknya sudah dikawinin dari kecil, pendidikannya kurang, akhirnya didik anak juga jadi kurang berpengalaman, kurang berpendidikan. Akhirnya anak kecil bisa didik apa? Kan kayak gitu. Pendidikan, pengalaman, itu luar biasa, itu penting. Moralnya, PMP-nya, Pancasilanya, itu kunci, semuanya kunci. Di situ sih Bapak. Baik. Kembalikan di pendidikan, lalu di agama itu memang hukum Taurat itu. Baik. Terima kasih Ibu Ari atas ininya ya. Ya. Jadi intinya kita semua ini menyarankan supaya kitab-kitab hadits yang sangat merugikan umat manusia itu kita sarankan untuk MUI, Majelis Ulama Indonesia atau tokoh-tokoh agama untuk hal tersebut dihilangkan ya, supaya negara Indonesia menjadi maju dan negara Indonesia semakin damai, semakin semua kerinduan anak bangsa itu bisa terwujud ya, karena
kita sama-sama tahu tidak ada Tuhan pernah mengajarkan untuk manusia saling membunuh, ya. Tuhan yang benar, Tuhan yang pengasih dan penyayang tidak menginginkan kematian manusia. Itu yang kita harus tahu. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu di dalam Yohanes. Iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, hal-hal seperti ini kita suarakan supaya, ya, artinya sekali lagi kami mengasihi semua lapisan agama, lapisan masyarakat, lapisan bangsa. Kami semua sangat mengasihi Anda semua. Cuman yang ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang merugikan kehidupan manusia itu sendiri, itu direvisi, dihilangkan, ditiadakan, supaya negara ini benar-benar bisa maju, ya. Negara ini kepolisian tidak repot, tidak susah, cuma mengurus perbuatan-perbuatan terkutuk, konyol, membunuh sesama manusia yang lain. Itu yang kita suarakan pada saat ini. Oke, sekarang kita ke Ibu Yatim. Silakan Ibu Yatim. Bisa dengar suara saya? Ibu Yatim? Iya, dengar Pak. Iya, dengar Pak. Salam, selamat siang semuanya. Ya. Iya Pak. Ya. Dari tadi saya sudah mendengar gitu dari saudara-saudara, baik itu dari bapak-bapak atau ibu-ibu semuanya. Ya kalau bagi saya sih ya sudah tidak heran lagi mereka itu melakukan semuanya itu gitu Pak. Karena apa? Karena kan ada ajarannya gitu. Jadi mereka kan bergantung kepada ajaran, kepada apa yang mereka pegang. Jadi kalau ajarannya seperti itu, ya gimana lagi gitu. Seperti di dalam Quran surat 2 ayat yang ke-191 itu kan, dan bunuhlah mereka ya dimanapun kamu temui mereka, dan usirlah mereka gitu. Jadi udah nggak heran lagi gitu. Nah sekarang kenapa mereka melakukan gitu pembunuhan sana sini gitu? Itu karena kan iblisnya, setannya itu kan minta tumbal, haus darah gitu Pak. Gitu. Lain dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus justru darahnya itu kan dicurahkan di kayu salib. Kalau setan sama iblis selalu minta tumbal dan tumbal gitu. Dan orang-orang gitu ya tergantung mereka itu membuka hati untuk iblis bekerja di dalam kehidupannya atau untuk Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan seseorang gitu, pasti yang dia lakukan itu pasti adalah kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Tuhan gitu. Bukan melakukan pembunuhan sana sini gitu. Itu kan keinginan iblis, keinginan setan gitu kalau seperti itu Pak. Jadi itu tergantung manusianya. Kalau manusia itu gitu menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, pasti yang dia lakukan adalah kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan gitu. Tuhan Yesus datang yang pertama kali untuk memberikan teladan kepada manusia bagaimana cara hidup yang berkenan di hadapan Allah gitu. Nah, kalau hidupnya itu gitu, kalau manusia itu menyerahkan hidupnya kepada setan, kepada iblis, maka ya mereka itu kan manusia setan semua, makanya kelakuannya ya setan lah gitu. Karena setan kan haus darah, makanya selalu mengatakan bahwa kalau membunuh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itu selalu dikatakan darahnya halal gitu. Kenapa gitu? Karena setan itu haus darah gitu. Tanpa darah setan itu nggak ada tenaganya, nggak ada kekuatannya gitu. Lain dengan Tuhan Yesus Pak. Jadi kalau bagi saya tuh sudah tidak heran lagi gitu. Jadi bagaimana ajarannya gitu, apa yang mereka pegang gitu selama ini. Jadi mereka pun melakukan semuanya itu karena ada ajaran, ada yang mereka pegang gitu. Seperti kalau kita kan melakukannya kasih, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita itu tentang hukum kasih. Ya pertama kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan orang yang bersalah kepada kita aja gitu, musuh, itu kan harus didoakan gitu, bukannya dicaci, dimaki, bukannya diusir-usir, dipukul batang lehernya lah, bunuh lah, usir lah. Itu kan keinginan setan.
Nah sekarang kalau seandainya Indonesia ini mau damai gitu, mau damai, kalau contohnya gini aja Pak, contohnya sekarang ada satu pohon ya. Sekarang kita menanam satu pohon dan kita menginginkan pohon tersebut itu supaya bertumbuh dengan baik, terus menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau pohon tersebut gitu, ditempeli sama ulet-ulet gitu, sama kutu-kutu gitu, mana mungkin pohon tersebut akan mendapatkan buah yang baik. Dan demikian juga dengan bangsa kita Indonesia ini. Kalau seandainya masih ada aja gitu yang namanya hukum-hukum seperti itu, ajaran-ajaran seperti itu, bagaimana Indonesia ini akan merasakan damai gitu. Nah, jadi hukum-hukum seperti itulah harus disemprot gitu. Kayak kalau seandainya hama-hama itu kan disemprot pakai racun kayak gitu, Pan. Gitu. Nah, sekarang gimana gitu dengan dengan ajaran-ajaran tersebut gitu yang merugikan sesama, merugikan orang lain, merugikan pemerintah, bikin pemerintah pusing gitu kan. Gara-gara kelakuan mereka ngikutin keinginan setan, keinginan iblis gitu. Tidak mungkin lah kalau kalau Tuhan yang benar itu menyuruh atau memerintahkan kepada manusia itu untuk melakukan kekejian seperti itu gitu, apalagi yang namanya pembunuhan gitu. Membenci aja tidak boleh, apalagi membunuh gitu. Kalau Tuhan Yesus itu kan ajarannya seperti itu. Tapi kalau setan lain lagi kesenangannya. Setan datang kepada manusia hanya untuk untuk menyesatkan. Tujuannya supaya apa? Supaya binasa gitu, supaya menyuruh manusia, mempengaruhi manusia untuk melakukan segala kejahatan. Ya baik itu penipuan, baik itu segala kejahatan pembunuhan gitu. Karena apa? Karena setan itu, iblis itu kan bapa dari segala pembunuh adalah iblis. Bapa dari segala pendusta adalah iblis gitu. Bapa dari segala kejahatan adalah iblis. Gitu. Tetapi kalau Tuhan yang datang, roh Allah yang datang, roh kebenaran yang datang di dalam kehidupan manusia, dia itu akan mempengaruhi agar manusia itu melakukan segala sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Tujuannya apa? Supaya manusia itu kan selamat, mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga. Begitu, Pak. Itu saja yang dapat saya bagikan. Baik. Terima kasih, Baik. Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Yatim. Oke, Tuhan berkati. Nah, sekarang kita ke Pak Lalu Fauzan. Shalom, selamat siang Pak Lalu. Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, saya sangat bersyukur sekali. Dari tadi saya rindu untuk bisa masuk karena sinyal kami kurang bersahabat. Saya terpaksa pakai mobil hujan-hujan untuk cari sinyal. Dan saat ini puji Tuhan, ya saya bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama-tama ya kita turut berbelasungkawa ya atas apa yang terjadi di Makassar. Ya, dari tadi saya mendengar pemaparan dan masukan dari Bapak Ibu Saudara itu sangat luar biasa sekali. Apa yang terjadi di Makassar ini adalah doktrin yang pernah saya alami dulu ketika saya sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saya didoktrin bahwa ketika kita membunuh orang kafir itu dapat pahala. Bahkan mungkin Bapak Haji Muhammad KC bisa bacakan dalam Al-Quran juga bahwa ketika kita membunuh orang kafir, satu orang kafir itu seperti membunuh 40 orang Yahudi. Dan itu yang ya, halo. Ya, suaranya hilang, Pak. Halo. Ya, Pak ya, Lalu, hilang silakan. Suaranya. Silakan, Pak Lalu. Halo. Ya, Pak Lalu bisa dengar? Pak Lalu. Halo. Ya, kita bisa dengar suara Bapak. Bapak bisa dengar suara kita? Halo. Ya, halo. Iya, saya mohon maaf sinyal saya kurang bagus. Saya setuju dengan apa yang Ibu Yatim tadi sampaikan bahwa bangsa kita membutuhkan Yesus Kristus, ya. Bangsa kita sangat membutuhkan Yesus Kristus karena kasih Yesus itu luar biasa buat setiap kita. Bagaimana ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya
tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa sakit hati, tidak memiliki rasa benci sama saudara kita yang lain gitu loh. Mau dia orang Islam, mau dia orang Hindu, Buddha, itu ada kasih yang luar biasa. Ya, kalau kita mengikuti hukum Taurat mungkin ya memang betul di sana dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Semua memang 10 hukum Taurat itu luar biasa sekali. Tetapi kalau kita tidak memiliki Yesus dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan seperti orang-orang dunia. Seperti Ibu Yatin tadi sampaikan. Halo? Iya, halo. Ya, bisa kedengaran suara saya ya? Iya, kedengaran. Bisa. Terus bicara. Oh, sorry, Muhammad. Iya, saya percaya ketika kita mengizinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saya percaya kasih Allah itu akan dapat kita bagikan kepada banyak orang. Saya pernah baca sebuah statement berkata begini, saudara tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang saudara tidak punya dalam hidup saudara. Sepakat ya? Kita tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang kita tidak punya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya kasih Yesus, kita tidak akan pernah bisa bagikan itu kepada orang lain. Itu yang saya sangat imani sekali bahwa ya kalau kita melihat di perjanjian lama memang untuk masalah bunuh-membunuh itu sudah banyak kita baca lah ya. Ya, tapi saya belajar dari pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa bahwa jangankan membunuh seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Yatin tadi itu ya. Di dalam 1 Yohanes 2 juga di sana dikatakan ayat ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan mata hatinya. Ya, saya percaya bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi kita bersyukur, firman Tuhan berkata, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Makanya saya percaya kalau kita tidak punya kasih Yesus, kita tidak akan pernah bisa bagikan kasih itu kepada orang lain. Oleh karena itu, saya mau mengimbau kepada saudara kita, ayo izinkan Yesus tinggal dalam hidup setiap kita. Izinkan dia sebagai penguasa tunggal, sebagai kurios atas kehidupan setiap kita. Ya, saya percaya ketika kita mengizinkan Yesus tinggal dalam kehidupan kita, wow, luar biasa, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bagaimana kasih Kristus itu akan termanifestasi, akan terdemonstrasi, bahkan akan dibagikan kepada semua orang. Ya, ini yang saya sangat syukuri sekali bahwa saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, meskipun saya dulu pernah di penjara, ya di penjara itu saya bertobat, saya mengalami bagaimana kasih Yesus di situ, karena saya di penjara itu kena penistaan agama. Bagaimana saya benci sama orang Kristen, bagaimana saya bukan hanya orang Kristen ya, bagaimana saya membenci orang-orang kafir lah, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, seperti yang saya pahami, seperti yang saya pelajari sejak saya masih kecil. Saya didoktrin bahwa inna dina indallahil Islam, itu mungkin yang membuat saya di luar Islam itu orang kafir semua. Dan ketika kita bisa menyakiti mereka, bisa kita membunuh mereka, itu kita sudah dapat pahala 40, seperti membunuh 40 orang Yahudi. Ya, betul Bapak Haji Muhammad Kace ya. Saya pernah dengar beliau sempat ucapkan itu, saya lupa di mana ayatnya itu. Halo? Iya. Apa Kace? Iya, bisa Bapak masih ingat ya? Bahwa ketika kita bisa membunuh orang kafir, ya, orang yang keluar dari Islam, itu kita seperti membunuh 40 orang Yahudi. Oke, Pak Lalu. Halo? Suara bisa saya. Dengar? Halo? Pak Lalu. Bisa dengar Pak Lalu? Iya, suara saya ngomong sendiri, kedengaran nggak ya? Ya, kedengaran. Aduh, mohon dimaklumi saya meskipun karena di tempat kami lagi hujan lebat, saya di pinggir jalan ini kena cari sinyal. Oke, baik. Iya. Iya, saya rindu kepada saudara kita yang Islam, yang Muslim. Ayo kita sekarang izinkan kasih Kristus itu memenuhi kehidupan setiap kita, ya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar guru, tapi dia adalah Tuhan.
Dia kurios, dia penguasa tunggal atas kehidupan setiap kita. Ya, saya percaya ketika kita mengizinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kasih Allah itu akan memenuhi kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kasih Allah itu memenuhi kehidupan kita, jangankan membunuh, membenci saudara kita pun kita tidak akan berani. Ya, seperti yang disampaikan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-13. Di sana ayat 14 di sana dikatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Tetap setiap orang yang membenci saudaranya, nah dengar, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan sama orang tua kita tadi, Bapak Yusuf Mandubulu. Ayo, ya, kalau kita punya Yesus dalam kehidupan kita, wow, jangankan membunuh, untuk membenci saja kita tidak akan mampu. Kenapa? Karena kasih Kristus itu memenuhi kehidupan setiap kita. Ya, yang sudah terjadi, kita hanya bisa berkata seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, ya, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi bagi rekan-rekan saya, saudara saya yang Muslim, yang Islam, ayo kita sekarang belajar untuk menerima kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, saya percaya tidak ada seorang pun tidak ada seorang pembunuh seperti yang Bapak Yusuf sampaikan tadi itu bisa masuk surga. Ya, jangan kita mau dibodohi. Muhammad dulu pernah saya dibodohi. Bagaimana saya mengejar orang-orang Kristen sampai di Bali. Tapi di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini jangankan untuk Muhammad, untuk niat untuk membenci saudara saya. Ya, saya belajar bagaimana saya bisa menjadi saluran kasih Tuhan yang luar biasa kepada banyak orang. Dan itu yang saya bagikan hari-hari ini, kemanapun saya pergi, saya membagikan kasih Yesus yang luar biasa. Karena saya percaya ketika kita memiliki kasih Yesus dalam kehidupan kita, itulah hadirat sorga akan memenuhi kehidupan kita. Ya, wow, luar biasa sekali. Mari, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia sebagai kurios, sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan setiap kita. Maka kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan hadirat sorga. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, pasti kemuliaan Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Kita akan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa. Tetap semangat, maju terus. Dan saya sepakat apa yang disampaikan sama hamba-hambanya tadi, ya seperti di India katanya itu mau Al-Quran itu mau direvisi ya. Ada beberapa ayat yang mereka minta supaya dibuang. Yang mungkin tentang kekerasan, tentang pembunuhan, ya. Karena saya percaya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, seperti yang disampaikan sama saudara kita yang Muslim. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang ini bukan rahmatan lil alamin, bukan membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan. Tapi ya ini kebinasaan, kematian, ketakutan, itu hanya pekerjaan iblis, saya percaya. Ya, iblis itu meneror kita, membuat kita takut dan membuat kita frustasi, membuat kita tidak berani untuk menjalani kehidupan. Tapi ayo izinkan Kristus tinggal dalam kehidupan setiap kita. Ya, izinkan Tuhan Yesus bertahta dalam kehidupan setiap kita. Itu akan membuat kita berubah. Amen. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan saya percaya kehidupan kita akan selalu dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oke. Baik, Pak Lalu, terima kasih Pak, luar biasa penjelasan Anda. Dan yang terakhir, Ibu... Saya harus menyimak ini sambil di mobil ya. Ya, salam Ibu semua. Soraya. Ibu Soraya, ya. Nanti setelah ini setiap hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini nanti memberikan closing statement ya, masing-masing 1 menit ya, closing statement. Ibu Soraya dulu yang terakhir, baru nanti closing statement, mulai daripada Mas Hairul, terus Pak Edi, Ibu Fatima, Ibu Wulan, Pak Kace, ya. Oke, Ibu sekarang Ibu Soraya dulu, silakan Ibu Soraya. Shalom, shalom semuanya untuk saudara-saudara dimanapun berada. Bisa jelas dengar suara saya ya? Jelas, jelas. Ya, oke. Ya, sebelumnya saya turut berbelasungkawa untuk saudara-saudara kita di Makassar. Sebenarnya sih sedih ya dengar berita seperti ini terjadi lagi. Nah, sedihnya itu juga karena mungkin dari saudara-saudara kita yang Muslim itu simpati empatinya itu kurang gitu sepertinya. Sepertinya ini adalah hal yang
biasa gitu, karena tidak terjadi di dalam mereka gitu, tidak mengganggu ibadah mereka sama sekali. Tetapi coba kalau misalkan mereka menempatkan posisi mereka di dalam menjadi minoritas gitu, ini adalah bukan hal yang biasa gitu, ini bukan hal yang kecil dan memang harus disuarakan gitu. Dan saya melihat ini adalah suatu kejahatan dan suatu kebodohan. Ini ajaran yang sangat bodoh sekali gitu. Dan saya juga melihat ya, menurut saya yang mau menjadi pelaku bom bunuh diri itu sendiri, dia adalah korban. Bisa nggak sih sadar? Dia itu korban. Ada sutradara di belakang ini yang mereka juga mungkin mereka tertawa, mereka senang melihat hal ini gitu. Kalau memang mau masuk surga aja duluan gitu. Dan kenapa kok susah banget ya? Mau masuk surga aja kok harus sampai hancur terburai seperti itu gitu. Dan saya nggak ngerti apa sih alasannya di balik semua ini gitu. Ya kalau karena masalah perbedaan keyakinan, masa harus sampai seperti ini gitu. Nah, kalau sampai seperti ini, ajaran yang seperti ini, apakah ini ajaran dari Tuhan? Apakah Tuhan benar mengajarkan seperti ini? Itu yang harus dicari lagi. Kalau memang ya saat ini membaca Al-Quran, ya dicari. Benar nggak? Tuhan tuh ngajarin nggak sih kayak gitu? Atau kalau memang kok Tuhan ngajarinnya kayak gini ya? Kok ngajarinnya kalau mau masuk surga itu harus istilahnya harus sampai mau membunuh gitu. Saya rasa sih ini tidak harus seperti ini ya. Dan juga buat saudara-saudara Muslim yang lain, kita ini jangan dilihat latar belakang lah. Kita ini satu saudara loh, Indonesia loh, gitu. Jadi tunjukkan rasa belas kasihan kalian ke sesama manusia. Ini saya mau ngutip kata Tuhan Yesus ya. Mungkin ada yang belum pernah mendengar, mungkin juga ada yang sudah mendengar. Ini saya di Matius 5 ayat 43 sampai 44. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata," Tuhan Yesus berkata, "tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saya rasa itu adalah ajaran yang paling tertinggi ya. Bisa nggak kita mengasihi musuh kita? Kalau kita membenci musuh kita itu sih gampang banget, bisa dilakukan, itu gampang banget deh. Itu natural manusia mungkin ya, kalau disakitin maunya ngebales gitu. Tapi Tuhan justru ngajarin terbalik. Tuhan itu nggak ngajarin seperti iblis ya. Kalau kita diapain ya kita harus balas, kita harus apa gitu. Tapi justru Tuhan ngajarin kebalikannya gitu. Nah, coba dilihat di ajaran kalian masing-masing, apakah benar Tuhan mengajarkan seperti itu? Kalau memang sepertinya ini salah, ya memang harus diakui ini salah, ini ajaran ini salah, dan ini adalah pembodohan itu. Jadi ya saya berharap sih tidak ada lagi kejadian seperti ini gitu ya, dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia gitu. Ya tapi ya kita, ya itu tadi, kita harus tahu kasih itu sendiri, sumber kasih itu sendiri, itu memang hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu sudah mengenal sumber kasih itu, kamu akan bisa mengasihi musuhmu. Itu Pak Yusuf, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Soraya, luar biasa teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan di bagian terakhir ini kita akan mendengar masing-masing memberikan closing statement ya. Dimulai dari Mas Herul, kita memberikan closing statement ya 1 sampai 2 menit ya setiap murtadin, setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, supaya ini menjadi suara buat bangsa Indonesia yang kita cintai, buat sesama anak bangsa, buat sesama umat
manusia, supaya kita bisa benar-benar tercerahkan, tersadarkan, menjadi pintar, menjadi maju, menjadi orang-orang yang berguna bagi orang lain, bukan merugikan orang lain, bukan mengorbankan orang lain, bukan menghalalkan darah orang lain, bukan membunuh, menghabisi, membuat tumpah air mata, duka cita di mana-mana. Ya, kita harus bersuara supaya Indonesia ini semakin ke depan, semakin maju. Ya, kita bersyukur kita punya pemimpin seperti Pak Jokowi yang terus berjuang untuk mementingkan NKRI, kemajuan untuk anak-anak bangsa. Ya, kita bersyukur, dan kita bersyukur juga Polri semakin profesional dan semakin kinerjanya semakin luar biasa saat ini. Ya, oke, mulai dari Mas Heru, silakan memberikan closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pi. Shalom semuanya, shalom untuk bangsa Indonesia. Jadilah anak-anak Indonesia, anak-anak terang yang bijak, yang bisa memilih hidup menjadi terang dan garam. Dengan mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan hatimu percaya, membuka hati, Yesus adalah jalan keselamatan menuju surga. Tidak ada satu orang pun yang menuju ke surga kecuali sama Yesus. Makanya di sini saya terus pakai aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Ini yang dinamakan jihad, ini yang dinamakan mati masuk surga. Itu ya ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadilah bijak, jadilah pintar. Jangan menyakiti orang lain. Miliki kasih Kristus. Kalau Anda mau memiliki kasih Kristus, dengan mulut mengaku, hatimu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mulai hari ini hidupmu akan dijamah, hidupmu akan dirubah, Anda akan memiliki kasih yang hebat, supaya Indonesia ini menjadi surga dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya, aku mengasihi Anda semuanya, semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Herul. Ya, sekarang kita ke Pak Edi Sutopo. Silakan Pak Edi, closing statement-nya Pak. Oke, apakah ini dengan berbagai cara baik pemerintah maupun lembaga-lembaga berbicara tentang berhenti tentang teroris ini, apakah terus berhenti? Saya kira tidak. Tetapi justru ini untuk kita semua, para murtadin, saudara-saudaraku semua, karena sudah dituliskan. Alkitab mengatakan, jadikan semua bangsa jadi muridku. Nah, ini konsep dari Tuhan Yesus. Jadi ini tugas kita untuk ke sana. Alkitab katakan, pergilah, pergi. Sementara gereja masih, mari datanglah, mari datanglah. Mesti kembali ke konsep awal, pergi ke sana. Untuk apa? Mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tapi mulai kita menjadi garam. Alkitab katakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Katakan apa di sana? Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik. Pada akhirnya apa? Mereka memuliakan Bapakku yang di surga. Itu intinya. Jadi Yesus mengatakan biar terangmu itu bercahaya. Terang itu akan kelihatan, sekecil apapun terang itu akan kelihatan pada saat di tempat gelap. Nah, kalau di sana tempat gelap, kenapa kita nggak pergi ke tempat gelap? Jadi ini jadi satu acuan. Pelayanan bukan saling melayani orang yang sudah bergereja. Mencari yang terhilang, betul. Orang Kristen yang terhilang. Akan tetapi yang terutama ke tempat gelap itu. Jadi dari gelap, kita sudah masuk ke tempat terang, sudah di tempat terang, masuk lagi ke tempat gelap. Bukan jadi gelap, tapi menerangi tempat gelap itu. Jadi untuk kita semua, ya untuk kita semua yang sudah di dalam terang, ini jadi proyek. Proyek apa? Proyek yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk apa? Untuk menerangi tempat gelap itu. Bagaimana kita bisa menerangi tempat gelap kalau kita juga masih gelap? Tidak mungkin. Makanya ini menyadarkan. Kenapa kita harus disadarkan dengan peristiwa seperti ini? Ayo tambah giat lagi.
melayani Tuhan itu bukan di mimbar. Ya, bukan hanya di mimbar, tapi pelayanan lebih banyak ke tempat gelap. Kemana? Ke mereka. Doakan, kami sekarang mengadopsi 7 suku Kalimantan. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah banyak kami dipertemukan dengan mereka. Karena terus didoakan secara spesifik. Satu persatu kita bawa kepada Tuhan. Baik. Untuk apa? Diselamatkan. Ya, itu acuan untuk kita semua. Saya kira itu Pak Yusuf Manubulu. Semangat. Baik. Indonesia Yes. bagi Tuhan Amen. Yesus. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Edi Sutopo. Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang. Oke, Ibu Fatima Sakdia. Silakan Bu, Ya. closing statement-nya. Ya, siap. Salam, suara saya ada, Pak? Ada, jelas. Oke, maaf. Ya, ini saya oke. karena ini kami akan out dulu ya, akan off dulu ya. Ya, oke, baik Pak. Pak Edi Shalom, Sutopo, Pak. terima kasih Pak. Shalom dulurku. Shalom, Shalom dulurku. berkati. Syukron. 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 Oke, Ibu Fatima, silakan Ibu Fatima. Ya, pesan saya begini, buat teman-teman semua, kalian yang masih Muslim, ya teman-teman saya yang saya kasihi, ya, karena saudara saya juga, keluarga saya juga masih Muslim, saya pesan kembalilah pada jalan yang benar, ya. Kalau Anda mengerti bahwa apa yang Anda lakukan ini suatu kebenaran, itu belum. Saya katakan kembalilah pada jalan yang benar. Karena yang bisa mengatakan akulah kebenaran hanya Yesus. Mohon maaf, Muhammad tidak bisa berkata akulah kebenaran, ya, karena dia bukan orang benar, ya. Di dalam hukum Taurat mengatakan ke-10 firman, jangan ini, jangan itu dan segala macam. Tetapi kalau orang mengatakan jangan berzina, tetapi dirinya berzina, jangan membunuh tetapi dirinya membunuh, itu tidak bukanlah teladan yang harus kita ikuti. Nah, itu sebabnya kalau kalian ingin masuk surga, maka ikutilah jalan yang benar itu, yaitu di dalam Yesus. Dengan mengikuti kehendaknya, dengan mengasihi sesama manusia. Bahkan satu langkah Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Artinya orang yang berbeda keyakinan dengan Anda harus meyakini, Anda harus mengasihi, bukan justru membunuh. Nah, itu sebabnya Alkitab mengatakan, Iblis datang hanya untuk membinasakan dan membunuh. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang kekal. Nah, itu sebabnya kalian pakailah akal budi kalian untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Oke, salam NKRI dan salam waras dan salam semuanya, agar kita semuanya tetap bersemangat untuk menikmati kehidupan yang Tuhan kasih ini. Terima kasih Pak Yusuf. Makasih Bu Fatima. Oke, kita ke Ari Kusuma. Ibu Ari, closing statement-nya. Ibu Ari bisa dengar? Oke, kita ke Ibu Wulan dulu. Ibu Wulan, closing statement-nya, silakan. Iya Pak, shalom Pak. Kejadian, ya suara saya kedengar ya Pak ya? Halo? Iya, kedengaran, Halo? kedengaran. Oke, kedengaran. Kejadian Silakan. seperti ini kejadian yang seperti ini tidak hanya terjadi pada saat ini, tapi juga dari dulu dan sampai sekarang. Seharusnya itu bisa cukup membuka mata teman-teman, saudara-saudara saya yang Muslim untuk lihat kebenaran. Apakah ajaran yang mengajarkan kebencian, ajaran yang mengajarkan untuk membunuh satu golongan yang hanya karena beda iman, itu benar. Renungkan setiap perkataan kami yang ada di sini, di room ini. Renungkan semua dari perkataan kami. Renungkan dan pikirkan baik-baik. Cari kebenaran itu, cari kebenaran. Dan lihat ke dalam hati Anda. Apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat orang yang berbeda agama dengan Anda? Jika di dalam hati Anda adalah satu kebencian, maka perhatikanlah, itu bukan dari Tuhan. Pertanyakanlah perasaan itu, kenapa hati Anda bisa ada dengan kebencian dengan orang yang berbeda dengan iman Anda? Anda butuh Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mengasihi Anda dan tidak mau Anda binasa. Selama masih ada waktu, selama masih bisa bernafas, masih ada kesempatan untuk kita hidup. Saat ini juga cari kebenaran, cari Tuhan Yesus. Karena ajaran yang benar itu akan membawa Anda kepada keselamatan. Tetapi ajaran yang salah akan membawa Anda kepada kebinasaan. Ya, itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita ke Ibu Soraya. Closing statement-nya, Ibu. Closing statement dari saya di sini, saya meminta, saya memohon dengan sangat untuk Tuhan Yesus bekerja, Bapa, Engkau bekerja, Roh Kudus bekerja, Engkau lawat Indonesia, Engkau lawat satu persatu mereka, Bapa, yang ada di channel ini, yang komen, yang mengikuti siaran ini, Bapa, Engkau lawat semuanya, Engkau bekerja, Engkau lihat hati mereka, Engkau pulihkan bangsa kami, Bapa, sehingga tidak terjadi lagi seperti ini. Kami meminta Bapa untuk uluran tangan kasih Tuhan, untuk Tuhan bekerja, memulihkan segalanya dan tidak terjadi lagi seperti ini. Kami percaya Bapak, Indonesia akan dipulihkan dan Indonesia juga akan mengenal Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Terima kasih. Sekarang Pak Ibu Ari, bisa dengar Ibu Ari? Ibu Ari Kusuma? Iya Pak, halo? dengar Pak. Ya, halo, Ya, shalom. silakan closing statement-nya Ibu, silakan closing statement-nya. Iya, Indonesia butuh Yesus. Indonesia butuh hukum Taurat dan dilengkapi dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja Bapak. Terima kasih. Oke, Pak KC, closing statement-nya Pak KC. Pak KC. Pak KC jangan di-mute, Pak. Pak KC. Kita ke Pak Lalu. Pak Lalu, closing statement-nya, Pak. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Saya percaya saya kembali membagikan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan dengan sangat jelas, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya bagi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita Pak Lalu. Allah tetap di dalam kita. Dan kasihnya sempurna Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi. Ya, suaranya tidak terdengar, Pak Lalu. Suaranya hilang, Pak. Anaknya menjadi juru selamat. Barang siaku bahwa ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Wow. Ayo Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, mari kita saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Jangan kita saling membunuh, jangan kita saling membenci.
Mari izinkan Kristus tinggal dalam kehidupan setiap kita. Izinkan dia sebagai penguasa tunggal atas hidup kita. Maka kita akan melihat, kita akan mengalami betapa hebatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Bahkan saya percaya kita akan mengalami hadirat sorga turun atas bangsa kita Indonesia. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu Bapa seperti di bumi seperti di sorga. Dan saya berdoa hari ini, biarlah kerajaan Allah hadir ya seperti di Indonesia seperti di sorga. Oh, tetap semangat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap saling mengasihi, tetap mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita mengampuni, mengasihi, menerima orang lain. Dan kita akan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Amin. Kita ke Pak Kace. Pak Kace bisa dengar? Pak Kace? Sekali lagi Pak Kace bisa dengar? Oke. Sekarang Mas Herul tutup dalam doa buat bangsa dan negara supaya damai dari Tuhan Yesus bisa memenuhi Indonesia. Oke, Mas Herul silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Oh, Tuhan. Satukan hati. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang mengasihi setiap kami, sehingga kami semua menjadi umat kepunyaan-Mu Bapa. Saat ini hamba-Mu sepakat dengan hamba-hamba yang telah Engkau pilih Tuhan, memberkati Indonesia Tuhan, mengurapi Indonesia. Mulai dari pemimpin yang teratas sampai yang bawah Tuhan, yang dari ujung Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Indonesia melalui bom ini Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengerti bahwa Yesuslah sumber kasih. Tuhan Yesuslah sumber keselamatan. Lawat jamah hati mereka yang tegar tengkuk, yang kecil Tuhan Yesus, yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak mengerti kasih Tuhan. Hari ini Engkau bekerja melawan setiap orang-orang yang radikal militan. Kau ubahkan menjadi orang-orang yang radikal militan, bahwa cintanya untuk Yesus Kristus, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Buka pikirannya Tuhan, buka hatinya Tuhan Yesus, biar pemikiran-pemikiran Kristus dan hati Kristus yang terjadi atas Indonesia khususnya Tuhan Yesus. Karena orang di Indonesia ini banyak yang dibom, banyak yang mau diintimidasi, banyak yang diancam, yang mengintimidasi, yang mengancam Tuhan. Aku tundukkan pikirannya dalam pemikiran Kristus dan hatinya hati Kristus, biar dia sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Kau ubahkan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, karena Engkau sudah merubah hamba-Mu dan hamba-hamba-Mu yang saat ini ada di channel ini, yang hidupnya dahulu dari gelap, Kau ubahkan menjadi terangnya yang ajaib, biar terang itu bercahaya atas Indonesia, biar tempat ini Pentakosta, kebangunan rohani itu terjadi di Indonesia. Harus terjadi yang berkorbankan, harus ada yang mati, biar benih yang mati itu saat ini bertumbuh, kekristenan bertumbuh baik di Indonesia, biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku memberkati hamba-hamba-Mu ini semua, memberkati Indonesia semua, mengurapi hamba-hamba-Mu ini semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena dua orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir, dan Engkau telah menjawab doa-doa setiap kami. Tuhan Yesus, damai sejahtera sukacita turunkan atas Indonesia. Ini anak-anakmu mau menjadi alat-alat-Mu Tuhan Yesus, mau menjadi duta-duta-Mu, bahwa Yesuslah sumber keselamatan, Yesuslah jalan keselamatan, Yesuslah kasih itu. Terima kasih Bapak atas pertemuan siang hari ini, kami boleh membahas ini semua, apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semua, itu kami mewakili Engkau Tuhan Yesus. Amin. Biarlah seluruh dunia tahu bahwa orang Indonesia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan lain. Yang lain Tuhan Yesus, pakai setiap kami, urapi setiap kami, biar nama wajah yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami cuma alat-alat-Mu aja. Berkati Papi Yusuf Manubulu, berkati Pak Aceh, berkati Bu Fatimah, berkati rekan-rekan
yang sekerja. Terima kasih, Kami Tuhan tidak membawa doktrin, tapi kami membawa Benar, kasih. Tuhan. Kami satu tubuh Amin. Kristus. Yes, Kalau ada yang Tuhan. sakit, kami merasakan Yes, sakit, Tuhan. tapi kita tidak Terima membalas kasih, Tuhan musuh Yesus. kami, tapi kami berdoa Benar, untuk Tuhan musuh Yesus. kami yang memusuhi Dalam nama kami. Yesus, Tuhan. Dalam nama Biarlah Yesus. Tuhan melembutkan hatinya, pikirannya. Amin. 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 Bahkan Benar, Tuhan. mereka Oh, saudara-saudara saya yang seperti saya, Tuhan biar jamah, mereka Tuhan jamah. cinta Dalam nama radikal Yesus. militan bahwa Yesuslah Tuhan Juru Selamat. Terima Oh, kasih Bapak. Amin. Amin. Haleluya. Nama Bapa, Putra Terima dan Roh kasih, Kudus Tuhan di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, acara ini diberkati, kami semua diberkati. Haleluya. Yang semua diberkati, semua yang Amin. dapat cita-cita Yes. Tuhan, katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, Wow. shalom kemenangan. Haleluya. Salam dahsyat. Salam Salam. Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Ya, Shalom. Terima Untuk kasih kami Mas dari Eno, Lombok, Pak ya, Anu, saya live Ibu dari grup Soraya, ya. Ibu Wulan, Ibu Fatima, Tuhan Yesus memberkati. Terima Pak kasih Tuhan Aceh, memberkati terima Pak. kasih, Ibu Marisa, terima kasih. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Pi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Tadi malam saya kepingin